perkara ini dengan mendengarkan saksi. Ya, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini kita akan mendengar 2 orang saksi, yaitu Aris Merdeka Sirait dan Maghrib. Sudah ada saksinya ya. Terdakwa supaya mengambil tempat di sebelah kanan dari kuasa saudara. Silakan saksi supaya mengambil tempat. Saudara namanya Maghrib. Maghrib apa? Kenal dengan terdakwa. Ada hubungan keluarga. Sebelum memberi keterangan, saudara akan disumpah dulu. Bersedia? Agamanya apa? Sumpah dengan agama Kristen. Saudara? Nama? Aris Merdeka Sirait. Aris Merdeka Sirait. Ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak. Tidak. Agamanya? Sama ya. Jadi disumpah dulu sebelum memberi keterangan sebagai saksi dulu. Ya. Khusus ke Pak Aris Merdeka, kalau boleh kami minta dulu KTP atau identitas diri yang lengkap ya. Surat tugas ya. Jadi kedua saksi sebelum memberi keterangan sumpah dulu ya, bersedia. Bersedia. Kalau begitu silakan berdiri. Tangan kiri pegang Alkitab. Dua-dua silakan. Ya, itu. Tangan kanan ikuti yang saya katakan. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ini ada 2 saksi, jaksa dan penasihat hukum. Kita dengar satu persatu ya. Satu persatu aja. Yang mana duluan? Aris Merdeka. Setuju aja. Aris Merdeka dulu ya. Jadi itu saudara saksi Maghrib supaya dalam pengamanan apa dulu di luar dulu ya. Nanti akan dipanggil. Jadi saudara saksi ya, kami akan tanyakan. Sebenarnya saudara bukanlah saksi yang ada di berita acara, tapi dalam proses pemeriksaan perkara ini berkembang di persidangan bahwa nama saudara sering disebut, apalagi yang berkaitan dengan kedatangan saudara pada tanggal 24 Mei sudah malam menemui saksi tadi terdakwa dalam perkara yang lain, Maghrib, dan
sehingga persidangan ini juga ingin mendengar dari saudara secara tuntas, ya. Kemudian bagaimana karena identitas saudara juga berkaitan kepada Komisi Perlindungan Anak. Jauh sebelumnya bahwa saudara sudah menelusuri bagaimana informasi tentang hilangnya Injil. Itu juga perlu menjadi masukan kepada majelis hakim untuk menentukan bagaimana proses persidangan ini. Yang pertama, saya akan tanyakan berkaitan dengan ini, saya langsung to the point saja. Saya membaca SMS dari saudara kepada Margaret, ya, dan ini selalu berulang-ulang saya tanyakan dan sudah saya bacakan di persidangan dalam perkara ada 2 ini. Mungkin saudara tidak ada. Kalimatnya saya baca bagus sebenarnya, ya, dan ingin membantu, artinya peduli, ya, dan bahasanya juga, kalau boleh saya ulang, ya. Ini sudah ulang-ulang saya. Memang saya penasarannya sih. Prinsipnya saudara ingin membantu dan berjanji akan mendatangi ke saudara malam jam 7. Itu bunyinya sih, ya. Ibu Margaret, saya ingin membantu dan ingin datang menemui ibu pada jam 7 sore. Kira-kira begitu, ya. Tapi nyatanya setelah Bapak ada di sana, itu Margaret marah luar biasa, sampai-sampai dengan Agus, ya, Agus ini berkaitan dengan perkara Agus ini, bawa parang oleh dia, dan Agus cerita juga ketika Margaret membawa parang itu berkaitan dengan kedatangan dari Aris Merdeka, begitu kira-kira. Apa yang terjadi ketika itu? Coba saksi terangkan. Kira-kira apa yang membuat keadaan seperti itu sedemikian rupa sampai Margaret juga mungkin saja tidak berkenan untuk. Padahal kalimatnya bagus. Coba saudara terangkan. Terima kasih, Hakim. Saya ingin bercerita kronologi yang sesuai dengan apa yang saya saksikan dan saya dengar. Tanggal 18 Mei, saya mendapatkan informasi dari satu orang wartawan Nusa Bali yang berkantor pusat Nusa Tingkat Perwakilan Jakarta, meminta pendapat saya tentang ada seorang anak hilang. Ketika itu saya sampaikan kepada wartawan itu pendapat saya, karena pada saat tanggal 18 itu kita sedang melakukan investigasi di mana banyak orang-orang asing yang diduga melakukan praktek-praktek pedofilia di Bali. Atas dasar itu saya respon dan memberikan informasi dan pendapat saya terhadap pertanyaan wartawan itu bahwa kasus Angelika itu hilang, maka saya berharap bahwa pihak kepolisian bisa melokalisir ke tempat kejadian, karena biasa pengalaman empirik kami kalau ada laporan anak hilang itu tidak jauh-jauh dari rumah itu awalnya. Nah, dari situ kami punya perwakilan di sini, Pak Hakim, Lembaga Perlindungan Anak di Bali. Saya minta untuk tanggal 18, 19, 20 sampai seterusnya itu melakukan pengumpulan data-data informasi menyangkut anak hilang itu. Di tanggal 23 saya SMS itu Pak Hakim, saya SMS Ibu Margaret mengatakan saya ingin datang membantu ke mencari Angelin yang hilang dengan mengirimkan SMS kepada Ibu Margaret tanggal 23 dan menyatakan tanggal 24 saya akan tiba. Kebetulan itu hari Minggu, Pak Hakim. Nah, pada saat itu ada delay pesawat di tanggal 24, jadi kami baru tiba jam kira-kira 8:30 malam waktu Denpasar. Saya langsung
datang ke tempat kejadian perkara di sidang malam. Pada saat itu rumah itu tertutup. Ada dua pagar di situ, Pak. Satu yang berpagar kayu dan satu yang berpagar besi. Jadi saya masuk lewat didampingi oleh Polsek Denpasar Timur untuk difasilitasi bertemu dengan Ibu Margaret. Di gerbang itu sempat juga SMS tadi bahwa mengatakan saya sudah hadir. Karena itu saya ingin bertemu dengan Ibu Margaret. Agak lama dibuka pintu itu memang. Lalu kemudian entah bagaimana atas dasar bantuan dari Polsek Denpasar Timur, karena saya izin dulu ke Polresta dengan Kompes Pak Agung, lalu akhirnya saya bisa masuk ke pekarangan rumah itu kira-kira 8.45 malam. Lalu saya bertemu dengan Ibu Margaret di pekarangan rumah itu, dan di persis di tengah pekarangan rumah itu saya memperkenalkan diri bahwa saya lah Aris Merdeka Sirait dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yang sempat SMS ibu untuk mencari tahu dan memberi pertolongan pada ibu. Tetapi ibu itu saat itu tidak respon dengan seyogianya seorang ibu yang kehilangan anaknya. Nah, saya bilang, mari kita duduk bersama, saya ingin mendengarkan kronologi dulu peristiwa itu. Tetapi oleh Ibu Margaret, saya tidak punya tempat. Persis di tengah-tengah, di depan kamar engine, yang sebelumnya saya tidak tahu itu kamar engine. Nah, lalu saya disuruh keluar lagi, di luar pagar dan bercerita. Salah satu misalnya bercerita, saya bertanya yang pertama, Ibu, saya datang dari Jakarta, ingin membantu Ibu. Karena saya dapat informasi dari masyarakat dan media massa, katanya anak ibu hilang. Nah, ibu itu saya tanya lagi, kira-kira pilih ibu, anak ibu di mana sekarang? Masih di Denpasar kah? Dia bilang, jawabnya secara tegas, masih. Nah, kalau begitu, ayo kita cari anak ibu itu. Tapi jawabnya yang kedua, oh tidak bisa, sulit. Kenapa ibu sulit? Itu pertanyaan yang ketiga yang saya ajukan. Yang jelas sulit. Kenapa sulit, Bu? Karena saya ini didampingi oleh polisi. Mari kita sama-sama cari bersama dengan polisi. Oh, sulit sekali, tidak bisa diterima. Lalu pertanyaan yang keempat saya, apakah pernah Ibu ditelepon seseorang atau menyatakan bahwa anak Ibu masih ada di Denpasar? Banyak yang mentelepon, siapa? Dia tidak memberitahu siapapun. Lalu kemudian saya kehilangan akal di situ. Karena saya datang untuk membantu sebenarnya. Bu, sekali lagi saya tanya, Bu, saya datang dari Jakarta jauh-jauh untuk membantu Ibu, karena itu tugas saya sebagai ketua Komnas Perlindungan Anak, di mana ada laporan masyarakat, saya harus respon. Karena pada saat itu akhir kenapa ini kok bisa direspon langsung? Karena memang isu yang sudah berkembang di Bali itu ada pedofilia dan sebagainya. Lalu saya katakan, Bu, kalau begitu bisa nggak saya masuk lagi ke pekarangan rumah Ibu? Dia bilang tidak bisa. Kenapa? Saya ingin bertemu dengan Agus. Saya ingin mau ke kamarnya Angel. Saya bercanda waktu itu. Mana tahu kita bisa temukan anak ibu bilang itu. Saya bercanda bahwa saya itu juga bisa sebagai paranormal. Begitu bercanda saya. Jadi kedekatan itu yang saya munculkan. Akhirnya atas dasar bantuan polisi lagi, karena beliau menolak. Ngapain lagi ke ruangan saya, ke ruangannya Angel? Karena ruangan Angel itu dia bilang berantakan gitu. Gak apa-apa, Bu, yang penting saya bisa diantar ke sana. Akhirnya saya diantar lagi ke situ. Lalu saya bertanya kepada Ibu Margaret, saya bisa nggak ketemu dengan Agus? Dengan Agus tidak ada di sini. Tapi ketika saya teriak-teriak, Agus, ada nggak kau di sini? Agus muncul. Ketika itu saya bertanya lagi kepada Agus, apa yang kau saksikan tentang Angel? Dia waktu itu saya masih ingat pakai ikat kepala gesper di kepala. Dia jawab bahwa saya tanggal 16 Mei melihat Angel di pekarangan ini menangis dalam kondisi hidung mengeluarkan darah. Tapi ketika ditanya berulang, kata Agus, si Angel kembali lagi ke kamarnya Ibu Margaret. Nah, setelah itu disaksikan oleh seorang ibu namanya Susi. Pada saat itu, sehingga ketika sudah selesai itu keterangan Agus, nanti akan saya tanya banyak tanggal 16 atau tanggal 15? Tanggal 16 yang saya tanya. Bukan informasi dari Agus yang keluar darah.
16 itu 16 kali 15 bukan. berarti ada lagi cerita lain karena tanggal 15 ada keluar darah berdasarkan yang ada ya dengan ya nggak apa-apa berarti ada tanggal 16 itu cerita itu ya atau ya sama saudara ya terus. Nah setelah itu saya minta Ibu Margaret mengantar saya ke kamarnya Andrew. Itu disaksikan oleh puluhan wartawan dan polisi juga ikut ke kamarnya Andrew. Saya masuk ke kamarnya Andrew. Pada saat itu saya sudah sangat terkejut karena ruangan itu tidak layak dihuni siapapun. Karena di sana ada peluru, banyak puluhan telur ayam di atas pakaian bekas yang bertumbuh antara kiri dan kanan, dan kemudian ada spring bed di sana yang tidak pakai spray pada saat itu. Ada TV di bawah spring bed itu yang sudah TV lama yang berdebu. Lalu kemudian juga ada tumpukan makanan bekas dari anjing, dan kemudian ada anjing juga diikat warna putih di situ. Lalu kemudian saya sempat mencium baju sekolah dari anjing di situ karena itu saya anggap penting sekali, dan itu semua suasananya bau anjing pagi. Dan saya di situ waktu itu saya sudah tidak bisa lagi, sudah kehilangan akal sehat. Ketika Ibu Margaret menjelaskan dulu persoalan seperti menjelaskan bahwa ruangan ini ada ruangan industri dan sebagainya. Gitu. Saya tanya tadi pada saat itu, apakah Ibu tidur di tempat ini? Dia jawab iya. Feeling saya tidak mungkin dia tidur di situ dengan takutan itu. Saya terdiam, lalu saya pergi ke arah ke toilet. Di toilet tidak ada air dan sebagainya. Saya bertanya bahwa betul Edison tidur di sini, betul. Tapi di situ Pak Hakim saya sudah kehilangan akal karena sudah ada bau angin, sudah baunya yang sudah bercampur apa. Dan pada saat itu saya sudah menyimpulkan dalam hati telah terjadi persekongkolan niat jahat yang dilakukan oleh seisi rumah. Karena bau itu tidak hanya sekedar bau kayak ayam dan anjing. Karena saya di kamar itu. Lalu ketika itu Ibu Margaret menjelaskan kepada saya, memberikan gambar-gambar anak hilang itu. Lalu tanpa saya minta juga, beliau memberikan akta pengangkatan anak yang sudah disiapkan di tempat tidur. Saya menerima itu dengan tidak menyadari bahwa itu penting. Saya ambil saja itu, saya tidak baca. Lalu saya permisi dengan ibu dari angkat, lalu keluar ke arah ke kanan yang ada pagar, ini melihat suasana di luar itu. Tetapi saya yang kedua kali dihalang-halangi, dan saya didorong lagi keluar ke luar pagar yang berpagar kayu. Di dalam pagar itu disaksikan oleh teman-teman wartawan. Doorstop biasanya wartawan tanya kepada saya, ketika Anda melihat kamar itu, layakkah itu dihuni oleh orang atau Inggris? Saya jawab ketika itu saya bersebelahan dengan Ibu Margaret. Saya jawab itu tidak layak dihuni siapapun. Disitulah musuh pertama kemarahan dari Ibu Margaret. Ibu Margaret mengatakan kepada saya, apakah kamar Inggris itu lebih jelek daripada baru? Saya katakan, saya tidak mengatakan itu. Tetapi ini teman-teman wartawan saya tanya bahwa kondisi itu layak dihuni seorang manusia atau tidak. Bahkan orang dewasa sekalipun itu tidak layak, saya bilang begitu. Lalu pertanyaan kedua wartawan mengatakan kepada saya, kalau terbukti bahwa ibu ini adalah melakukan penelantaran dan anak itu hilang, apa tindakan Komnas Perlindungan Anak? Apakah hak asuhnya bisa dicabut? Itu pertanyaan wartawan. Saya spontan mengatakan berdasarkan undang-undang, kalau itu terbukti melakukan penelantaran dan mengakibatkan anak hilang karena persekongkolan dari niat jahat itu, maka itu hak asuhnya dapat dicabut sementara lewat penetapan pengadilan. Mana kedua apa yang disampaikan oleh Ibu Margaret, dia Ibu Margaret mengatakan, siapapun yang akan mengambil Edris, saya bunuh. Dan itu saksi banyak wartawan dan polisi. Lalu dia menutup pintu. Karena saya yang memberi hidup, saya memberi makan, satupun orang tidak berkenan untuk mengambil Edris. Saya kaget di situ. Padahal saya menyatakan yang benar, kalau memang Ibu Margaret melakukan tindakan penelantaran, penganiayaan dan mengakibatkan anak hilang, maka oleh undang-undang perlindungan anak dapat dicabut hak asuh sementara. Nah di situ sebenarnya saya tidak memberikan layanan untuk respon dari beliau, tetapi beliau mengatakan itu bahwa siapapun yang akan mengambil Edris, saya bunuh. Kesimpulan saya menjadi kuat bahwa telah terjadi persekongkolan
niat jahat, itu pendapat saya waktu itu belum saya keluarkan lewat media, tapi dalam pikiran saya. Lalu hakim untuk memastikan keraguan-keraguan saya dan ketakutan saya itu karena saya sudah banyak mencium aroma yang tidak baik, dan kemudian saya dihalang-halangi untuk masuk di mana mayat yang sekarang itu pada tanggal 10 Juni itu ditemukan. Ternyata memang saya dihalang-halangi karena ada pagar di situ. Lalu kemudian saya mencari informasi untuk menguatkan asumsi saya datangi sekolah SD sana. Sebentar, dulu ya. Sudah sekolah. Saudara meng-SMS Maghrib. Apakah Anda dibalas oleh Maghrib? Tidak sama sekali, Pak. Tidak sama sekali ya. Jadi artinya saudara peduli, saudara akan membantu, menemukan dan segala macam, tapi SMS tidak ya. Kemudian yang kedua, saudara mendengar tadi kalimat dari Maghrib yang mengatakan masih ada di Denpasar. Saudara desak untuk kita cari dan tidak mungkin, karena dia beberapa kali tidak mungkin tadi saya dengar. Nah, ini bagaimana perasaan saudara ketika itu? Ini mengatakan tidak mungkin seharusnya selaku pemerhati anak saya. Ini kok tidak mungkin? Padahal sebenarnya kita mau bantu. Apa upaya yang saudara lakukan? Saya melihat histori penolakan itu, jadi saya sangat kaget karena pengalaman empirik saya tidak terbiasa seperti itu. Biasanya selalu direspon, justru diajak, ya, apakah dia bentuknya mengajak ke rumah, minum kopi, ayo, dan memberikan kronologi itu tidak dilakukan. Malah disambut ya? Iya. Disambut biasanya. Nah ini justru seolah-olah ditolak, karena kata-kata juga lagi. Ada kecurigaan saudara ketika itu? Di situ itulah yang membuat saya ingin bertemu lagi yang kedua kali ke kamar itu karena ada kecurigaan itu. Sekarang saudara didorong keluar yang pertama, dan dari cerita saudara 2 kali didorong, betul. Yang ketiga kali dicegah lagi waktu keluar, kan itu ya. Yang pertama apa penyebabnya saudara didorong keluar tidak boleh? Karena beliau menyambut saya di depan begini. Saya datang dengan beberapa sudah masuk di pekarangan tengah. Ya. Beliau datang dari kamarnya yang ada pagar itu. Ketika saya ingin terus masuk ke sana, beliau mengatakan tidak ada tempat di situ untuk memberikan penjelasan tentang kronologi. Jadi tidak ada tempat untuk menjelaskan ini. Padahal ada tempat di situ. Padahal ada tempat. Tapi saya justru dibawa keluar. Kalau mendorong saudara tiadanya bagaimana? Ayo kita bicara di luar atau baik-baik atau tidak, sama sekali saya menawarkan di mana tempat yang bisa kita duduk bersama ini. Ya. Ibu bilang, Ibu Margaret mengatakan tidak ada tempat di sini. Saya agak kaget, ini ada ruangan, ada tempat bertingkat dan sebagainya. Kenapa tidak ada ruangan? Sambil dia mengatakan tidak mungkin, saya terus dibawa lewat gerbang yang pakai kayu. Nah, kemudian saudara tadi sudah jelaskan, siapapun tidak layak tidur, siapapun. Sekarang kan kita banyak tahu juga karena kemampuan ekonomi, karena apa, tapi memang rapi ya, tidurnya rapi, bersih. Walaupun memang ini kiranya bagaimana rupanya saudara lihat, sehingga saudara berpendapat bahwa tidak mungkin manusia bisa tidur di situ. Pertama, ruangan itu kecil, 4 kali 3 meter. Kiri kanan ketika kita masuk ke ruangan itu, depan pintunya itu sudah berbagai pagar di situ. Tidak bisa luasa, dan di situ sudah ada kandang mayat. Lalu ketika masuk ke pintu engine itu, kiri kanan itu sudah tumpukan pakaian bekas. Ketika itu seperti gang jadinya, baru ada tempat tidur. Di atas tempat tidur itu ada tumpukan bekas makanan ayam, bekas makanan anjing, box begitu. Lalu anjing ikat warna putih, ya, di situ. Lalu kemudian itu dibuat makanan-makanan roti dan sebagainya itu di atas pakaian bekas. Dan itu tumpukannya lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Jadi artinya bahwa itu dalam ukuran apapun tidak layak, Pak. Sehingga ketika itu saya justru kaget karena selain suasananya tidak sehat seperti itu, bau angin dan menyengat itu ada di situ. Ya. Dan itu membuat saya tidak bisa menipu diri saya karena itu merinding kalau bahasa Betawinya. Kemudian saudara menjelaskan tadi
itu saudara mungkin tidak tahan di dalam atau apa, ada rasa curiga juga. Kalau ketangkap begitu akhirnya saudara keluar, tapi dihalangi. Dihalangi di sini maksudnya apa? Dihalangi siapa yang menghalangi dan posisi saudara, saya kebetulan sudah ke tempat dan hari kami juga akan ke tempat. Di posisi mana saudara dihalangi dan siapa yang menghalangi? Ya kalau hakim masih dengan lokasi dari kamar itu di sebelah kiri, ketika kita masuk sebelah kanan, sebelah kiri itu ada pagar yang menuju. Kalau mayat itu ditemukan pada tanggal 10 Juni itu, disitulah ibu itu lari kepada sudah lebih dulu untuk yang kedua. Jadi dia keluar dari kamar itu sudah langsung di situ, bukan di kamar di depan kamarnya Agus, tetapi ke kiri. Dan ketika saya ingin masuk lagi ke kiri yang kedua, disitulah mulai saya didorong terus sampai ke luar lagi di gerbang. Jadi kalau pertanyaan Pak Hakim, Maghrib selalu menghalang-halangi saya masuk ke wilayah yang terduga waktu itu ada mayat. Kemudian cerita tadi kronologis itu yang saudara tanya dan dia jawab, itu di mana? Di luar pagar atau di luar pagar? Di luar pagar. Tidak. Di dalam pagar itu, di dalam ruangan, di dalam pekarangan itu bercerita tentang mana tempat yang bisa duduk bersama untuk menceritakan, ibu menceritakan secara kronologi baik-baik tentang anak kejadian anak. Kita ke persoalan kasus dulu. Kalau soal Angelin itu nanti. Ini tanggal 24, ada persoalan kasus ini yang belum terpecahkan. Sebenarnya dari keterangan saudara dari 1, 2, 3 penjelasan itu membuat, kan itu saudara bilang tadi, marah yang pertama, marah yang kedua, marah yang begini kan gitu kan. Ini antara saudara dengan Margaret sebenarnya, ya, marahnya. Tapi hampir semua yang ada di sana melihat atau saudara juga melihat bahwa Agus ini dimarahi Margaret. Saudara lihat? Saya tidak lihat dimarahi Agus. Yang bawa parang. Saya tidak tahu itu karena saya tanggal 24 malam ini saya tidak tahu kapan dan jam berapa si Agus itu dibawa parang oleh Ibu Margaret dan apa itu ada latar belakangnya karena dia membuka pintu dan memberikan kita masuk ke dalam pekarangan. Saya tidak tahu yang membuka pintu sebenarnya siapa? Itu yang saya tidak tahu karena pada saat itu saya sudah terbuka karena didampingi oleh polisi. Tapi ada hal yang menarik di sini. Saudara kan menanyakan di mana Agus kepada Margaret dan dijawab Margaret, Agus tidak ada. Ternyata saudara panggil Agus ternyata Agus ada. Ya itu yang pertemuan kedua. Ketika pertemuan pertama kan saya belum tanya Agus. Waktu bertemu pertama didorong yang kedua penjelasan tentang apakah masih ada insiden di Denpasar. Setelah itu karena penjelasannya kurang menurut saya minta lagi untuk kedua masuk lagi dalam pekarangan itu. Sebelum masuk ke ruangan ini saya bertanya kepada Ibu Margaret, bisakah ibu saya bertemu dengan Agus? Dia jawab secara spontan mengatakan Agus tidak ada di sini. Saya tidak tahu entah di mana si Agus. Tetapi ketika saya masuk di pekarangan itu, saya melihat ada kamar terbuka. Sebelumnya saya tidak tahu itu kamar Agus atau tidak. Ada seorang ibu berdiri pakai dasar di situ, yang akhirnya saya kenal itu adalah Ibu Susi. Ketika saya teriak-teriak setelah Ibu Margaret mengatakan tidak ada Agus dan tidak tahu entah di mana, saya berteriak lagi, Agus. Ternyata kok Agus muncul dari kamarnya. Apa yang saudara tanyakan? Pertama kepada Agus saya katakan, tahu nggak kamu di mana? Angelin, apa yang terjadi pada Angelin? Langsung dijawab, saya itu bertemu dengan Angelin kira-kira pukul 2 seperti itu, pukul 2 tanggal 16 pengakuan dari tanggal 16 Mei. Saya tanya apa yang kau lihat tentang Angelin? Dia bilang itu ada lagi menangis, duduk di sini di pekarangan ini dalam kondisi ibu mengeluarkan darah, menangis. Kenapa? Dia tidak menjawab kenapa. Tetapi si Angelin dia bilang langsung masuk ke kamar Margaret kembali. Di situ terakhir dan itu sempat Agus juga diwawancarai banyak wartawan. Oh gitu ya? Iya. Tapi tanggal itu tanggal 16. 16. Menurut dia bahwa terakhir dia ketemu dengan Angelin. Supaya jelas nanti ya. Karena Agus melihat terakhir sekali pada saat dipanggil
ke kamar oleh Margaret. Ya. Agus ini dulu dia lihat keadaan dijabat dan ditentukan itu pertama. Tapi tanggal 15 dia lihat memang berdarah ini, berdarah dari ininya juga dari telinganya dan diketahui oleh Susiani juga. Kira-kira begitu ya. Tapi ini keterangan dari Agus terjadi tanggal 16 yang hidung ada berdarah, ya, baru masuk ke kamar Margaret. Oh ya, ya sih. Jadinya masuk ke kamar Margaret, ya. Nah, ini berkaitan ke terdakwa karena saudara saksi dari terdakwa, makanya kita ingin mengungkap semua sebenarnya. Ada beberapa keadaan atau fakta di persidangan yang merupakan fakta ini atau bagaimana, tapi berkembang di persidangan ini. Ketika tanggal 24 ini ada juga yang menerangkan Agus ini sudah harus mendapat uang 200 juta dengan jangan beritahu perbuatan ini. Kira-kira begitu. Saya jadi bingung apakah karena kedatangan Aris Merdeka Serai di sini atau apa sehingga panik dia harus kan seharusnya ke saudara panik ya mungkin saja kan ini dia harus sampai bawa parang, ada buktinya, ada parang situ pakai begini. Dan saat itulah mulai prosesnya Agus keluar kan. Itu kira-kira kan ini sedikit agak menarik, marahnya ini agak menarik. Penyebab marah itu apa? Memang ke saudara itu saudara nggak bisa jelaskan. Saya sama sekali tidak dapat informasi pada saat itu. Karena hanya saya sempat berdialog dengan Agus itu tidak kurang dari 5 menit ketika bertanya itu. Setelah itu ada kejadian seperti itu saya tidak mendengar. Saya hanya secara langsung hanya mendengar dari orang itu bukan bagian dari informasi yang saya akui. Saya mendengar itu, tapi tidak pada saat itu yang menyebabkan Agus dibawa parang lalu digantikan 200 juta. Saya tidak mendengar pada peristiwa itu. Nah, sekarang tadi saudara saksi menjelaskan bahwa saudara mendapat informasi tanggal 18 dan sudah berupaya 18, 19, 20 ya, untuk mengetahui jadi jangan-jangan seperti kasus-kasus yang terjadi di Bali kan gitu ya. Upaya apa saja yang sudah saudara lakukan dari 18, 19, 20? Pertama, Pak Kim, kami punya perwakilan lembaga perlindungan anak di Bali ini. Ketika tanggal 18 malam 18.30 seorang wartawan itu menyampaikan itu, langsung saya menghubungi perwakilan saya untuk melakukan investigasi 19, 20, 21, 22, 23 untuk mendapatkan informasi tentang anak hilang itu. Nah, diinformasikan kepada saya betul ada informasi dari media massa yang menyatakan Angelin itu hilang. Itu disampaikan oleh perwakilan kami di sini. Lalu kami minta supaya juga melakukan investigasi agar mendapatkan informasi yang akurat terhadap dugaan anak hilang itu. Nah, informasi yang tersampaikan kepada saya didapatkan juga di media sosial bahwa anak itu hilang, bahwa anak hilang dan membuat saya bangga. Nah, saya katakan kepada perwakilan kami di sini, coba itu ditelusuri. Kenapa ini laporan polisinya itu justru tidak begitu jelas, tetapi laporan untuk media sosialnya lebih banyak. Nah, itulah yang dikerjakan perwakilan kami Pak. Nah, untuk mendapatkan itu bahwa masih tetap disimpulkan bahwa anak itu hilang dari area di Sekat Malam. Nah, atas informasi itulah saya berkeinginan mencari informasi melengkapi itu tanggal 24 itu dengan lebih dulu tanggal 23 CNS di Margaret. Untuk kehadiran saya itu membantu. Itu. Jadi apa sebelumnya saudara sudah ke kepolisian, misalnya Polsek atau Polres? Belum sama sekali. Jadi belum sama sekali. Iya. Jadi masih tugas polisi sebenarnya. Iya. Karena tanggal 16 itu sudah dilaporkan hilang. Iya. Nah, kemudian kita lanjut yang tadi itu masalah berita-berita yang di media yang akhirnya ada kepedulian menyumbang segala macam, itu kita tidak perlu terlalu jauh ke sana.
daripada nanti tambah minat juga kalau ke situ ya. Nah, kita yang perlu saudara jelaskan di sini ketika sesudah perasaan saudara sesudah dicerat malam waktu itu kan 2 kali didorong, sekali tidak dikasih masuk dan dicegat, boleh dikatakan dicegat. Apa perasaan saudara? Bagaimana ketika itu kan saudara mau melakukan apa sebenarnya? Kesimpulan saudara apa ketika itu? Kesimpulan saya yang 2 kali ditolak dan kemudian saya melihat gestur dari itu, lalu saya tidak terbiasa ingin membantu seseorang pengalaman diri saya hampir 20 tahun membantu anak-anak, itu kok bisa ada penolakan seperti itu? Itu membuat curiga saya, maka saya sedang berpikir waktu itu patut diduga ada persekongkolan jahat, niat jahat yang dilakukan oleh seisi rumah. Itu kesimpulan saya pada saat tanggal 24 sampai malam. Bagaimana bisa saudara menyebutkan persekongkolan? Karena saya beri gestur menolak tadi, dasar-dasarnya saya ditolak, lalu kemudian dihalang-halangi, lalu tidak mau dibantu, lalu kemudian kamar itu mengeluarkan bau yang tidak biasa. Kalau persekongkolan siapa dengan siapa? Seisi rumah, kami sih tidak, waktu itu saya tidak menyuruh ahli, tapi seisi tidak menyebut nama, tapi seisi rumah. Iya. Jangan-jangan ada begitu kira-kira. Jangan-jangan ada supaya jangan tambah ngeri maksudnya. Ini seperti ngeri tadi padahal. Karena jangan ada persekongkolan antar seisi rumah. Nah, itu ya. Karena pengalaman diri saya, kalau ada anak bilang seperti itu, pengalaman diri saya tidak jauh-jauh dari lokasi. Maka itu dasar saya. Iya. Tidak jauh-jauh dari lokasi. Itulah yang saudara. Nah, kemudian tidak lanjut dari pikiran saudara, kesimpulan saudara itu apa yang saudara lakukan? Besoknya saya ingin memastikan dugaan saya persekongkolan itu untuk menambah informasi dan menambah keyakinan saya datangi bersama Lembaga Perlindungan Anak Bali ke Polresta Denpasar untuk mendapatkan informasi pada pagi harinya. Setelah itu saya datangi lagi ke sekolah untuk mendapatkan informasi wali kelas dengan kepala sekolah. Nah, untuk menambah informasi itu wali kelas itu menyatakan bahwa sejak Januari 2015 anak ini sering terlambat masuk sekolah. Januari 2015. Iya. Sering terlambat masuk sekolah. Menurut Wali dari siapa? wali kelas dari Edwin. Lalu itu ditambahkan dengan kepala sekolah mengatakan bahwa setiap hari anak ini sedang terlambat itu tidak makan. Oleh wali kelas sering diberikan makan. Lalu sering dimandikan karena sering tidak mandi. Itulah penjelasan-penjelasan yang saya terima. Di samping niatan-niatan wali kelas itu untuk membantu agar anak itu diasuh oleh wali kelas itu. Tambahan-tambahan informasi itu saya dapatkan. Lalu juga ada tambahan-tambahan informasi dari tetangga yang sering mendengar jeritan-jeritan anak menangis dan seterusnya. Itu saya kumpulkan, meyakinkanlah pendapat saya harus juga melakukan persekongkolan itu. Sekalipun saya tidak menyebut orang. Tanggal 26 saya bertemu dengan Kapolda Bali Irjen Sony Robi untuk menyampaikan informasi yang saya dapat sejak tanggal 23 ke 24 malam sampai tanggal 25, dan di sana saya digelar informasi dan oleh Pak Kapolda dilengkap dengan Direktur Reskrim Umum, lalu kemudian PPPA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak lengkap di sana, dan saya diminta untuk menjelaskan apa yang didapatkan sejak tanggal 24 itu. Saya sampaikan kepada Kapolda lengkap Pak dengan menyepakati 2 hal pada saat itu. Pertama, kita harus umumkan ini ke publik karena kita masih mempunyai prasangka bahwa anak ini masih dilakukan meninggal. Oleh karena itu bersepakat Polda Bali dengan Komnas Perlindungan Anak untuk mengumumkan kepada publik siapapun publik yang menyelamatkan anak itu untuk mengembalikan kalau tidak ke Jeddah Malam, kembalikan ke Komnas Perlindungan Anak atau ke Polda Bali. Yang kedua, karena Pak Kapolda tanya, apa lagi informasi yang bisa disampaikan? Apakah dengan bau anjing itu mencurigai? Gitu. Saya bilang ini perlu untuk didatangkan anjing pelacak karena ada aroma yang tidak normal. Itu ketika saya ditanya, mendatangkan anjing pelacak ke lokasi itu dari saudara. Iya, karena kesepakatan pada tanggal 26. Tanggal 26 ya.
Kapan Anjing Olahraga didatangkan ke lokasi? Itu akhirnya tanggal 27 didatangkan. 27 ya? Ya, tetapi tidak mendapatkan informasi bahwa ada anak di situ. Lalu kemudian tanggal 28, kemudian saya coba menghubungi pihak sekolah dan menambah informasi lagi terhadap dugaan itu untuk melakukan sembahyang ritual. 28 sampai tanggal 30 itu ada sembahyang ritual, termasuk yang dilakukan oleh perwakilan kami di sini. Itu untuk menemukan baik di sekolah secara bersama-sama maupun di halaman atau di tempat kejadian perkara. Itu untuk memastikan dugaan-dugaannya persekongkolan itu. Nah, pada saat saya mendatangi ke Polda Bali, saya sudah menyimpulkan di situ persekongkolan, menguatkan lagi informasi telah terjadi persekongkolan jahat mengakibatkan individu hilang, belum hilang. Belum mati ya? Nah, belum. Mengakibatkan hilang lah ya. Itu sudah diketahui oleh Kapolda. Sudah. Saudara. Betul. Nah, karena ini perlu diungkap. Ini dari keadaan yang ada tanggal 10 Juni. Tiba-tiba Kapolda memerintahkan seluruh pasukan untuk rapat di mana dekat di barat ada dia. Nah, rapat. Cuma belum terungkap di persidangan itu, tiba-tiba Kapolda nyuruh dari sisi itu tempat gitu. Dari mana Kapolda mengetahui? Apakah dari anak buahnya? Saya tanya anak buahnya juga tidak pernah menjelaskan hal itu, bahwa dicurigai ada jenazah di situ. Ini serapat Kapolda. Apakah saudara banyak memberikan masukan ke Kapolda? Saya minta pikiran beliau seperti itu, bahwa mungkin juga dikubur di situ, itu kira-kira. Saya tidak menyebut kemungkinan, tetapi selalu saya katakan kepada media dan siapapun, termasuk pada Kapolda pada saat pertemuan itu, patut diduga telah terjadi persekongkolan jahat yang dilakukan oleh isi rumah. Pertanyaan isi rumah itu siapa? Disitulah yang ingin saya sampaikan kepada Kapolda sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan penyidikan itu, karena Komnas Perlindungan Anak tidak boleh menuduh seseorang. Itu yang kita sampaikan Pak Hakim. Lalu kemudian itu dikuatkan keyakinan saya karena ada sebuah LSM internasional, Save Group namanya, dengan dibantu sahabat anak baru, mengundang Kapolda, mengundang Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan napak tilas yang diorganisir bersama dengan Ibu Margaret dan komunitasnya. Pada saat itu terjadilah napak tilas dari sebuah hotel di sebelah tempat kejadian perkara, itu dekat sekali. Brosur itu sama saya dengan Pak Kapolda sempat membagikan itu kepada masyarakat yang lewat. Saudara ikut juga? Saya sempat ikut dan sempat berhenti juga di depan rumah tempat kejadian perkara. Pada saat itu mau masuk ke ruangan itu, pintu yang berbagar kayu, tetapi Ibu Margaret dengan didampingi dua anaknya berlari-lari yang menurut saya seolah-olah itu menutup supaya kita tidak masuk kembali lagi ke rumah. Kalau begitu saudara bertemu dengan Margaret berapa kali? Saya bertemu dengan Margaret itu 2 kali. Sekali yang di rumah dan sekali waktu napak tilas, itu pun ibu itu tidak menegur apapun kepada saya. Yang duluan, yang di rumah duluan? Di rumah. Baru napak tilas? Napak tilas 3 Juni. Keadaan yang di rumah seharusnya saudara sudah bisa ada curiga kan? Kecurigaan itu bisa katakan persekongkolan kami. Iya, tapi kok jadi malah ikut dengan Kapolda, dengan apa kan? Kok jadi ikut-ikutan membagikan brosur? Itu untuk memastikan bahwa informasi itu benar atau tidak. Walaupun saya sudah menunjukkan itu, tetapi pada saat napak tilas itu semakin dikuatkan karena tidak ada respon dari keluarga mereka. Sebelum membagikan brosur, apakah saudara sudah ke Kapolda memberitahu masukan-masukan tadi? Tanggal 26 itu saya sudah bertemu dengan Kapolda. Yang sebelum tanggal itu. Yang ke sekolah? Ke sekolah sudah disampaikan di tanggal 26. Ke sekolah kan saya tanggal 25. 25. Tanggal 26 gelar langsung 25, langsung 26 dengan Kapolda. Nah, 26 dengan Kapolda brosur. Tanggal 6 Juni. Tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni? 3 Juni yang membagikan. Yang mereka sebut namanya napak tilas. Napak tilas? Untuk menelusuri perjalanan Edi dari rumahnya ke sekolahnya. Saudara tidak
kilas ya idealnya kan di tempat itu lah di sisi dulu. Iya, Kalau di situ. jadi memang di situ sangat mencurigakan. Lapak kilas itu bukan dimulai dari tempat kejadian perkara, tetapi di kira-kira ada jarak 500-600 meter dari rumah di hotel itu. Di hotel saya dengar. Iya betul. Bagaimana lapak kilas mulai dari hotel itu? Padahal sebenarnya kan dari tempat itulah. Kalau mau lapak kilas kan, di mana terakhir sekali? Tentu Margaret yang cerita di mana terakhir sekali itu Angelin dimulai dari situ. Di situ Pak Hakim kecurigaan saya semakin kuat. Kenapa tidak dimulai dari rumah tempat kejadian perkara itu? Iya. Karena saya datang ke situ sudah ada di hotel itu bertemu banyak orang. Margaret juga sudah di situ. Sudah ada duduk dan kami duduk bersama, tapi tidak melakukan dialog apa-apa. Jadi di situ keyakinan saya semakin kuat Hakim yang menyatakan persekongkolan. Disitulah kebencian dari Ibu Margaret ketika saya mengatakan ada persekongkolan. Padahal saya tidak menyebut persekongkolan si rumah itu siapa. Sebelumnya saudara tidak pernah telepon atau ketemu atau apa sebelum tanggal 24. Saya hanya SMS ingin bertemu Pak. Ya sebelumnya tidak pernah kecuali SMS itu. Betul. Contoh itu bermain marahnya ke saudara. Di situ yang saya tidak harus pikir, justru saya tidak punya kebiasaan seperti itu berdasarkan email saya. Ketika saya bantu orang respon berarti respon, tetapi ini tidak justru menolak. Di situ yang membuat saya ketika saya keluar dari kamar masjid, saya berkesimpulan dalam hati telah terjadi persekongkolan. Itu yang hati saya menyebut itu. Itu membuat keyakinan saya untuk terus melakukan investigasi menambah informasi itu. Siapa saja yang saudara temukan di tempat itu waktu saudara di tempat? Hanya Ibu Margaret dengan Agus, dengan Ibu Susi. Pembantu tidak? Tidak ada, 3 orang pada malam hari itu. Dan disaksikan puluhan wartawan, bukan sendiri lagi. Dan disaksikan yang didampingi oleh Polsek Delhi. Karena saya tanya itu bukan berkaitan ke penghuni rumah bukan ya. Karena juga setelah jenazah ditemukan itu jenazah itu tergenang air tarik. Saya semua berat kering. Saya mau tahu juga siapa yang tinggal di situ selain daripada penghuni rumah itu mungkin pembantu siapa yang menyirami. Kalau sudah jelas itu ada sengaja penyaluran, gitu ya. Tapi saudara tidak melihat orang lagi, tidak memahami siapa yang tinggal di sini. Tidak sama sekali. Sebelumnya juga saya tidak tahu siapa yang tinggal di sini. Tetapi itu artinya setelah ditemukan mayat 10 Juli itu, keterangan dari polisi mengatakan bahwa itu sudah 25 hari meninggal dunia. Itu berarti tanggal 24 saya datang ke situ itu mayat sudah ada di situ. Apakah itu yang membuat bau angin? Saya belum bisa memastikan. Tetapi saya kaget saja tanggal 10 Juni itu kalau itu mundur berdasarkan polisi, dia sudah meninggal 25 hari. Itu berarti tanggal 24 mengapa ada penolakan itu? Berarti sudah ada banyak di situ sesungguhnya Pak. Tapi waktu itu saya belum memastikan ada apa. Yang membuat saya tidak terbiasa penolakan itu dilakukan padahal saya tidak kenal sudah. Ya itu kan tidak normal menurut saya Pak. Saya kira yang saya dalam pikiran saya ketika itu beliau marah, ketika saya tanya bahwa itu ditanya orang langsung, ditanya wartawan apa itu layak atau tidak. Itu pertanyaan wartawan itu bukan kepada saudara atau kepada saya, tetapi di sebelah saya ada Ibu Margaret. Saya spontan mengatakan
Karena tidak mungkin saya katakan itu layak. Saya akan dikatakan wartawan apa mengatakan lokasi yang begitu menyengat dan bau busuk itu menyatakan layak. Akhirnya saya katakan dengan jujur itu tidak layak. Langsung disambut oleh ibu ini. Apakah ruangan yang itu lebih jelek dari kandang babi? Itu kemarahan pertama ibu Hakim. Jadi menurut saudara itu kan sudah melihat temperamen orang ibu yang demikian, dan selama ini apabila ada anak hilang kita membantu, ya, mana yang kehilangan itu merasa terbantu dengan bantuan saudara. Kemudian itu ada begitu kasarnya, begitu menurut saudara yang pada saat itu karena apakah dia merasa tersinggung atau gimana. Kemudian yang saudara ya pikirkan saat itu dengan kehilangan itu apakah ada di antara ini yang menyembunyikan atau yang bagaimana? Karena tadi saudara kan juga apakah ada telepon dari orang lain kan begitu. Dia menjawabnya bagaimana? Dia menjawabnya ada telepon dari orang lain kan tidak menunjuk siapa. Tapi tidak menunjuk. Tidak menunjuk siapa. Iya. Jadi ada kecurigaan itu sebenarnya. Kemudian setelah saudara ini kan saudara berapa kali dari sana yang pertama itu sampai malam kan? Betul. Karena sampai malam karena dia juga merasa tersinggung dan dilihat di TV bahwa dia marah-marah untuk pintunya itu yang pertama tentang sana. Kemudian yang kedua saudara mendadak ke sana kan tidak diperbolehkan masuk. Nah, saudara melihat satpam ada di sana. Tidak ada, belum ada sama. Jadi itu Ibu Hakim pada hari yang sama, tanggal 24. Nah, 2 kali yang saya sebut itu 2 kali tempat masuk ke pekarangan. Iya, pada waktu itu belum ada satpam, belum ada. Yang ada hanya ada yang saya temukan itu Agus, Ibu Margaret dengan Ibu Susi dan berdiri aja di depan kamar. Belum ada satpam yang sebagainya. tapi binatang-binatang seperti hewan-hewan tadi. Hewan di situ anjing, ayam berterbangan di mana-mana. Saya saksikan juga ada mobil sini, mobil bekas. Dan Kemudian saudara sempat tidak bertanya kepada anak-anak dari tempat dia si Mon sama si pernah bertanya? sama sekali tidak. Tidak pernah bertemu. Ketemu di dalam napak itu pun kedua anak dan Ibu Margaret juga tidak menyapa saya. Saya kira karena saya dianggap ikut pada saat itu ke rumah itu, jadi saya di situ itu saya tidak berfoto walaupun saya sudah duduk satu meja dengan Pak Kapolda. Saudara mengeluarkan jurus atau mengeluarkan jurus bagaimana mendekati ibunya dan anaknya untuk menggali, tidak Menghindar, dua anaknya menghindar. Bahkan saya dibundi mengatakan bahwa saya mencari popularitas itu di media sosial, walaupun saya tidak tanggapi bahwa saya popularitas mengganggu, menekan dan sebagainya. Itu yang disampaikan ke media sosial. Akhirnya saya telepon Ibu lagi, telepon ke Ibu Margaret, tapi dia apa yang bisa saya bantu itu bahasa saya dengan Ibu Margaret. Pada malamnya Bu, tanggal 24 masih. Iya masih. Karena saya makan malam, saya tidak suka, saya apakah dia tersinggung kalau sempat dia mengatakan saya punya, saya telepon kembali. Apa yang bisa saya bantu? Dia bilang hanya Tuhan yang membantu saya, tidak boleh. Itulah komunikasi khusus pertama sebelum narasi. Oh, jadi saudara sempat juga bahwa apa yang bisa saya bantu, tapi dia bilang mengatakan punya Tuhan. Ya. Jadi tidak ada yang lain-lainnya dengan si Agus ini pun saudara tidak sempat bertanya yang lain ya. Setelah itu tidak pernah ketemu juga. Tidak bertemu. Karena Agus dia kan memiliki tentang si dirinya. Saudara saksi ya, dari apa yang sudah sampaikan tadi, kronologis saudara berada di lokasi sejak malam, kelihatan saudara itu orang emosional ya. Padahal niat saudara kan sebenarnya mau mencari tahu. Harusnya saudara pakai ilmu penyelidik yang penasaran itu.
walaupun pahamnya sudah enak, kan belum banyak yang saudara gali dari materai, akhirnya kan terputus. Tapi sudah terjadi. Yang saya mau tanyakan, ini ada satu keterangan di berita acara yang menerangkan ada dialog antara saudara dengan materai. Apakah ini benar? Waktu saudara keluar dari kamar Angelin itu, si materai berpikir saudara sudah pulang. Ternyata saudara mungkin ada atau apa di luar. Jadi begini kata saudara, kalau Angelina kembali akan diambil oleh saudara. Terus materai jawab, katanya mau tolong saya, kenapa mau merampas anak saya? Gitu ya. Terus Anda jawab lagi, tempat ini tidak pantas, tidak layak untuk Angelina. Terus dijawab lagi sama materai, kalau pantas kasih saya dulu biar pantas. Ada begitu? Ya, betul. Lalu dia bilang juga, kalau anak saya kembali, saya juga mau juga dibawa ke Amerika. Itu ada kata itu. Kata-kata itu. Terus ada yang menjawab, ada perempuan rambut pendek mendampingi saudara pada saat itu. Ya, itu tim reaksi cepat perlindungan anak ini dan istri saya. Katanya tidak boleh dibawa ke Amerika ke Panangka. Terus dia jawab lagi, kamu yang urus dia dari bayi hingga yang besar gitu. Pada gitu. Terus dijawab, anak itu harus diselamatkan dari ibunya. Akhirnya terakhir Andre teriak, sebelum anak saya kembali kamu sudah punya rencana jahat mau merampas anak saya. Kalau itu tidak, saya tidak kenal. Justru dia mengatakan kepada saya, siapapun mengambil rezeki akan saya bunuh. Lalu dia menutup parah. Jadi bukan bahasanya seperti itu. Bukan. Kalau yang lain justru ada ancaman di sebelah saya. Apabila ada seseorang siapapun mengambil rezeki akan saya bunuh. Itu katakan, karena saya yang memberi hidup, saya yang memberi makan. Lalu beliau menutup pintu. Silakan Bu Jaksa. Agus ya, saya ingin bertanya tentang 24 Mei, ya. Ketika Bapak bertemu dengan Margaret tadi Bapak sudah ceritakan, kemudian itu kan yang aman Bapak bilang ya bahwa masalah tempat tinggalnya layak kerja. Kemudian yang kedua masalah mengambil injil, ya. Itu Bu Margaret, ya. Kemudian pada tanggal 3 Juni lagi bertemu. Itu dia seperti bagaimana? Wajah sedih nggak? Tidak menangguhkan kesedihan apapun dan tidak menunggu saya sekalipun kami sudah duduk di meja bersama dengan ini Pak Kapolda. Dia menggunakan kacamata lebar hitam didampingi dua putri. Padahal kami juga tidak menunggu dan ini tidak melihatkan rasa kesedihan apa-apa. Sebelum 18-17, karena sebelum 18-17 itu ada kata-kata sambutan. Kata sambutan dari Kapolda, kata sambutan dari saya sama wakil kota Pembangunan, menyampaikan untuk tetap membantu. Pak Kapolda juga mengatakan, tetapi tidak ada mimpi seolah-olah tidak terjadi. Kemudian tadi Bapak bercerita kan ketika masuk ke dalam rumah pada tanggal 24 Mei kan Bapak dihalang-halangi. Yang kemudian pada tanggal 10 Juni Bapak ada ketika jenazah menjadi diantar. Saya tidak di lokasi, tetapi saya ada di Malang. Ibu tahu tanggal 10 Juni itu, langsung saya dari Malang ke depan. Pada saat itu Bapak teringat, kok saya dihalang-halangi ke arah belakang itu Pak? Iya, justru karena saya tanya polisi di sana bahwa telah ditemukan kira-kira tanggal 10 Juni itu kalau itu menunggu sudah 25 hari, itu berarti saya menghitung sendiri tanggal 24 itu berarti sudah ada mayat. Akhirnya saya mempunyai kepastian menentangkan dugaan itu bahwa terjadi bukan bidang tetapi
dibunuh. Disitulah yang saya kaget. Ketika Bapak, saya dari banyak ini, kan Bapak dari tanggal 24 Mei sampai 3 Juni Bapak masih ada di masa, ya. Apakah Bapak menyambung tanya menjadi sakit? Apakah sempat nggak Bapak memberikan saran kenapa harus dicari keluar, tidak di dalam saja? Apakah Bapak juga menerima saran dari pemerhati anak kenapa harus keluar, kenapa tidak di dalam saja? Karena itu dikatakan di mana-mana nih dalam. Apalagi Bapak kan pemerhati anak. Saya sudah menyimpulkan ketika saya ketemu dengan Pak Kapolda bahwa ada persekongkolan itu yang ada niat jahat yang dilakukan oleh seksi ini. Oleh karena itu kesepakatan kami dengan ketika dengan informasi itu dua hal. Satu, mengumumkan kepada publik, baik itu lewat media massa, supaya siapapun yang menemukan injil dalam keadaan hidup, kita harapkan dalam keadaan hidup supaya dikembalikan kepada tidak terlalu takut, datangkan aja atau kembalikan ke Polda, ke Komnas Perlindungan Anak atau ke Lembaga Perlindungan Anak yang ada di Bali. Persekongkolan yang Bapak maksudnya pada dasar ini kan masalah persekongkolan. Tentunya kalau pikir ada tindak pidana, seperti kayak persekongkolan dalam artian injury di atau injury meninggal. Satu pertama itu tetap masih kita yakini bahwa dia anak hilang. Awalnya, Anak hilang. Jadi itu merupakan tindak pidana juga. Saya berpikir bahwa ada orang yang mencuri dan seperti itu. setelah jenazah ditemukan, Bapak memberikan saran lagi nggak? Setelah jenazah sendiri ditemukan juga, saya sudah dari awal menyebutkan ada persekongkolan. Ini siapa pelakunya? Statement saya tetap meyakinkan saya bahwa sejak tanggal 24, 25, 26 dan seterusnya sampai tanggal 3 Juni menyatakan ada persekongkolan yang besar. Itu tetap saya lakukan. Tetapi saya tidak menunjukkan orang per orang. Saya kira itu orang tahu sendiri seksi rumah itu siapa. Itulah yang saya memberikan kewenangan pada penyidik. Karena penyidiklah yang boleh memeriksa seksi rumah. Dari awal Bapak bertemu dengan keterbukaan bahwa dia juga itu. Pada saat pertama belum ada. Saya hanya berpikir dia mengetahui informasi karena dia adalah seksi rumah. Bapak setelah bertemu dengan Ibu Margaret, tidak bisa untuk bertemu dengan Agus kalau bertemu yang pertama. Agus sudah tidak ada di tempat. Tanggal 24, saya tidak tahu persis tanggal 25 sudah tidak ada di tempat atau tidak. Tapi pada saat itu saya tidak ingin bertemu lagi. Yang menyelenggarakan kasus siapa? Itu yang saya lihat di brosur itu adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional, Save Childhood bersama dengan Yayasan Sahabat Anak Bali. Tadi menyambung lagi, kan ketika mendekati rumah kejadian kan, yang kejadian secara malam itu, Bapak bilang tadi bahwa anak-anak dari Ibu Margaret, Bapak berada di rumah Ibu Margaret, Termasuk bertiga. seperti menghalangi di gerbang itu. Iya, jalan. Kami berjalan dengan Kapolda, tapi ibu itu berlari dari belakang Berarti ke arah selatan ya. ke arah ke pintu gerbang utama yang berbagai kali itu, dan kami dengan Kapolda sempat berhenti di situ. Disitulah kami berpisah dengan Kapolda. Karena saya sorenya harus kembali ke Jakarta. Tidak sempat. Ada pembicaraan yang masuk ke dalam, tetapi kok ada niat tidak sudah begitu. Selesai ya. Semuanya itu berhenti. Masih jalan lagi terus. Jalan, ya. Kemudian nanti sih Bapak lihat pada tanggal 24 ya. Betul. Mana berarti Bapak? Betul. Ya itu kenapa? Kondisi sampai saja dengan kondisi dia menggunakan tali pakai gesture di sini ya, seperti itu. Dan saya tanya dia dengan juga dia dengan tenangnya juga di wawancara wartawan juga masih sempat memberikan penjelasan seperti penjelasannya kepada saya. Gitu. Jadi yang bertanya kepada wartawan. Pertama saya bertanya dan oleh wartawan, lalu diikuti lagi wartawan tanya lagi dengan dia. Pada saat saya akan mengunjungi ruangan itu, saya tidak. Ketika Bapak meninggalkan rumah Bu Margaret pada tanggal 24 ya, ada nggak Bu Rohana? Saya Di seberang jalan ada? tidak, saya hanya bertemu tiga saja. Tiga yang di dalam. Di luar gerbang Bapak Saya tidak ketemu. Ada Pak polisi Pak? Ada polisi dari Di luar. di luar. Gerbang. Kalau di dalam Ada itu sama. Oh, berarti ketika Bapak masuk ada Sama wartawan dua wartawan dan saya kira juga dua polisi yang diperintahkan oleh Polresta Lembang. Jadi kalau saya tidak sendirian pada saat berkunjung pada yang pekarangan yang pertama, lalu yang kedua ke taman ini,
semua itu disaksikan terbuka oleh kami. Ketika Bapak masuk ya, kan dari luar memang Bapak diikuti oleh pahlawan, Betul. oleh polisi. Di dalam Bapak lihat hanya 3 orang aja. Ada polisi nggak di dalam? Tidak ada sama sekali waktu saya itu tidak ada hubungan. Ya, yang ada Agus ketika saya berteriak memang dia. Tapi ada seorang ibu pakai daster yang terakhir saya kenal dari Ibu Susi. Pada saat itu belum kenal. Situasi di dalam itu gimana Pak? Lampu-lampunya di depan? Gelap dan aroma bau tai ayam, lalu kemudian anjing dan kucing itu pada saat di pekarangan itu sudah sebenarnya sudah tidak layak untuk orang datang ke situ. Lalu masuk ke kamar yang sendiri dengan pagar seperti itu makin menyenangkan. Di dalam kamar itu terang nggak? Ketika Bapak masuk? Ada lampu tapi dia redup. Kan Bapak bilang bau yang bukan orang. Mungkin bau binatang? Anjir itu bisa berasal dari tikus, bisa berasal dari aroma manusia. Itu anjir yang di dalam mungkin anjir seperti ini. Baunya terasa lain. Iya, tapi saya belum memastikan bahwa itu. Tapi yang jelas Pak, bahwa hati saya mengatakan ini bau aromanya tidak normal. Inisiatifnya datang dari organisasi internasional itu tentu bersepakat dengan keluarga dari Ibu Margaret karena itu diumumkan ya lewat media sosial. Diundang saya untuk datang. Yang membukakan pagar itu saya tidak bisa lihat karena itu cukup tinggi. Tapi polisi lah yang memfasilitasi saya supaya itu dibuka. Setelah dibuka saya masuk. Yang pertama ini ya, masuk lalu kemudian disambut oleh Ibu Margaret dari ruangannya. Dan kalau saya datang dari sini bersama dengan wartawan dan polisi, tapi Ibu Margaret datang dari sana. Tetapi saya justru bukan diterima di sana, tapi didorong-dorong ke sini. Saya tidak melihat siapa. Saya tidak melihat. Sudah terbuka, sudah datang dari ruangan arahnya. Belum. Itu yang masuk minta pertemuan kedua ke kamar Inggris. Sebelum kamar Inggris baru saya ketemu dengan dia. Karena media masa, karena ini kan di tanggal 18 Mei saya sudah diwawancara oleh Nusa Bali, sebuah orang kan, bahwa ada orang di sini. Enggak. Agus. Saya tanya pertama kepada Ibu Margaret, saya bisa ketemu Agus enggak? Dia langsung jawab, saya tidak tahu di mana Agus. Saya tidak tahu, tidak ada di sini. Pertama karena saya lihat ada kamar terbuka, saya berteriak Agus, ternyata dia muncul dari kamar. Dari situ saya sudah mulai dari pertemuan pertama penolakan diajak untuk mencari anak itu yang hilang di pasar. Yang pertama, dan tidak ada penolakan lagi untuk bertemu Agus. Itu atas waktu itu semakin meyakinkan kecurigaan saya. Tidak terdiam saja. Karena tiba-tiba Agus ngomong karena dia sudah sempat mengatakan tidak ada Agus, tapi Agus muncul. Jadi dia terdiam. Ada sebelah saya. Tidak, karena tidak ada latar. Ya. Jadi ini saksi ya. Perkaranya agak sedikit menggantung ini, tidak tuntas, termasuk saudara juga tidak tuntas pada saat apa kalau saya nilai ya waktu diterangkan Agus sebelum ke penasihat hukum ini, waktu diterangkan Agus informasi tanggal 16 terakhir sekali dilihat dan mengeluarkan darah.
sangat menarik. Tapi saudara kan sudah curiga sebenarnya. Sudah timbul pemikiran dari keterangan saudara sendiri bahwa ini ada persekongkolan jahat yang dilakukan oleh yang penghuni rumah. Dan Agus di situ, akhirnya di situ kan juga contohnya. Saudara terangkan, tanya Agus sudah memberitahu saudara bahwa tanggal 16 dia terakhir bertemu dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Kenapa saudara tidak lanjuti informasi yang tadi? Karena Agus pada tanggal 24 Lunas jadi ada lagi. Bukan, tanggal 24 kan saudara ketemu Agus. Iya itu. Nah, seharusnya dari curiga saudara kan sudah tambah curiga lagi nih, kenapa? Saudara terangkan, nah, kembali ke kamar dari Margaret. Angelina-nya kan, ini keterangan Agus. Kan keterangan Agus ini bahwa dia melihat Angelina keluar darah. Dan ketika itulah dia kembali ke kamarnya Margaret. Ini kan terputus. Karena ini cerita dari Budi Dukun, polisi. Sudah diterawang, sudah sembahyang, dan malah sudah duduk di tempat jenazah itu dengan satpam. Tapi tidak jadi dikorek begini karena katanya SOP. Jadi banyak juga kan, satu juga nih. Oh, jadinya ketemu di situ langsung wah ini. Iya. Jadi begini Pak Haji, sebenarnya saya bertanya Agus itu sebelum ke ruangan ini. Ini Pak Haji, waktu pertama itu saya harus melewati kamarnya Agus persis di depannya sebelum ke ruangan ini. Pada saat saya tanya Ibu Margaret mana Agus, karena saya kurang informasi karena ada dijelaskan ketika anak itu di pasar dia tidak mau bersama-sama mencari, saya carilah Agus. Jadi sebelum ke situ, jadi pada saat saya tanya, Gus, kapan kamu terakhir ketemu dengan ini? Pada posisi apa? Nah itu tadi dia ceritakan. Jadi begitu. Setelah itulah saya masuk ke kamarnya ini. Jadi sebelum bangunan ini membuat curiga persekongkolan tadi itu baru saya ketemu Agus, Pak. Oh, jadi kalau saya kan ini kok tidak dilanjut interogasinya, itu ada dengan saya. Seharusnya kan sangat bagus untuk dilanjut interogasi. Karena Pak, saya sudah dihalang-halangi terus. Karena langsung dihalang-halangi. Halang terus. Kalau dihalang-halangi lain cerita. Ya, dihalang-halangi. Karena dihalang-halangi terus oleh siapa? Ibu Margaret. Margaret. Ya. Karena dihalang-halangi terus akhirnya tidak terjadi. Ya. Penyelidik investigasi lah istilahnya. Ini ada titik terang punya dapat. Nah, seharusnya bisa begitu terang ketika kalau saya ditolak lagi untuk yang kedua kali. Karena ada yang kelembutan di Ibu Hakim tanya, Pak apa yang bisa saya bantu? Tapi dia katakan hanya Tuhan saya yang bisa bantu, tidak ada lagi orang yang bantu. Nah disitulah membuat saya kok datang jauh-jauh dari Jakarta, kita berniat baik dan tidak punya kepentingan apa-apa, kok ditolak. Dan itu tidak pernah punya pengalaman baik seperti itu Pak. Jadi saudara tidak apa ya langsung situasinya tidak memungkinkan untuk meneruskan. Kira-kira begitu. Betul. Silakan penasihat hukum dari terdakwa. Terima kasih Majelis. Saudara saksi, saudara sudah menangani perkara atau kasus di mana seorang ibu yang kemalangan kehilangan anak atau diperkosa sudah berapa banyak? Saya tidak bisa menghitung angka, tapi bisa ratusan. Pada saat Anda datang untuk menolong keluarga tersebut, reaksi si ibu yang kemalangan selama ini pengalaman saudara bagaimana? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa pengalaman empirik saya, biasanya saya tidak pernah ditolak oleh orang yang ingin saya bantu ketika anaknya cerita dan anaknya hilang. Tetapi apa yang terjadi pada pertemuan saya dengan Ibu Margaret itu membuat kecurigaan saya kenapa ibu ini tidak mau ditolong. Apakah waktu itu kelintas di pikiran saudara inilah pelakunya Margaret itu? Artinya kan Anda sudah pengalaman ratusan.
ada ibu biasanya kan justru meminta tolong mencari, ini malah berbalik. Di samping kata persekongkolan ada yang berpikiran ini jangan-jangan dari gayanya bicaranya kelihatan sangat galak gitu loh. Pikiran saya perlu didalami, Pak. Nggak langsung curiga ini. Iya, perlu didalami lagi. Tidak Gaya watak curiga ini pelakunya begitu. perlu didalami pikiran saya. Pertanyaan berikutnya, Anda tiba di rumah itu kunjungan pertama 8.30 malam. Dari mulai tiba sampai keluar dikasih dulu nggak? Sama sekali tidak kasih dulu. Dikasih tawar minum pun nggak? Sama sekali tidak. Padahal Anda mau datang mau menolong. Betul. Oke. Anda saudara saksi kan sudah melihat lokasi waktu rekonstruksi kan saudara ada. Saudara lihat kan bahwa tempat kuburan itu lewat kamarnya Margaret, terus jalan sekitar 3 meter baru belok kanan. Ya. Pertanyaan saya, kalau Anda tadi mengatakan 2 kali ditolak oleh Margaret, maksudnya itu ditolak masuk ke arah kuburan tersebut sesudah Anda tahu kuburan sekarang gitu loh. Betul. Sangat betul sekali. Jadi saya menyadari bahwa apa yang dilakukan penolakan itu ketika mayat yang ditemukan, bahwa itulah tujuannya. Kesimpulan saya. Pada saat rekonstruksi Anda baru sadar 2 kali Anda ditolak berjalan ke arah tempat kuburan, Anda baru sadar rupanya ditolak agar jangan ketahuan ada mayat di situ begitu. Jadi sudah pada saat rekonstruksi itu menguatkan, tetapi pada saat ditemukan mayat tanggal 10 Juli itulah saya sudah yakin bahwa penolakan itu dalam rangka itu dan dikuatkan pada saat rekonstruksi. Jadi pada saat rekonstruksi Anda sudah yakin benar bahwa 2 kali Anda reaksi tubuhnya Margaret itu menolak, karena Anda baru sekarang atau pada saat rekonstruksi Anda baru tahu ternyata Margaret itu tidak mau Anda berjalan ke atas tanah kuburan. Betul. Jadi yang meyakinkan lebih kuat itu pada saat ditemukan mayat itu. Karena mayat itu ditemukan 10 Juli. Ya. Nah, keterangan itu. Jadi saya mayat baru dikuatkan kayak itu. Jadi 2 kali penguatan. Pada saat ditemukan bahwa terjadi penolakan itu, berarti cara menolaknya bagaimana? Anda didorong atau tidak boleh atau bagaimana? karena ada pagar besi di situ. Ya. Saya kira kayak kejuti pagi juga tahu ada pagar besi. Dia di pagar besi. Ada nggak boleh lewat itu? Nggak boleh lewat. Jadi selalu di situ. Kalau ingat kembali itu ada pagar besi untuk masuk ke tempat kuburan mayat yang terbuka dari besi. Di situ kita terus 2 kali. Terus dorong masuk. Bukan masuk ke keluar pagar. keluar pagar, tapi ke jalan raya. Ya. Kan di depan begitu kita masuk dari jalan raya ada ruangan yang semacam kamar tamu di depan itu yang membuat sekitar 4 meter itu luasnya, 4 kali berapa gitu loh. Itu berarti persilakan juga di sana. Tidak. Jadi kita itu keluar masuk itu di pagar sebelah itu yang pakai kayu. Oke. Anda selama ini kalau mengunjungi ibu yang kemalangan, kehilangan anak atau anaknya korban, dalam pengalaman Anda biasanya ibu menceritakan nggak kronologis kejadian dan kemudian usaha apa yang telah dilakukan itu? Apakah selalu begitu pengalaman Anda dalam kasus lain? Sering kali ibu itu semua orang Curhat. ya, semua orang yang tidak itu menceritakan secara detail kronologi dan permohonan apa yang bisa dibantu oleh Komnas HAM. Dan wajah menangis, minta tolong, dan bahkan mempertanyakan apa tindak lanjut dan sebagainya ketika informasi tidak ada informasi. Seperti itu kebiasaannya kita. Di kunjungan Anda waktu itu, apakah Margaret cerita sama sekali tentang kronologis kejadian dan usaha pencarian? Tidak sama sekali. Justru saya bertanya kepada ibu itu kira-kira apa kronologinya. Jawabannya apa? Jawabannya tidak dijelaskan kronologi, hanya dikatakan itu anak hilang. Tidak menceritakan bahwa tanggal sekian saya lapor polisi, tanggal sekian saya anak kita hilang. Tidak akan diceritakan. Karena memang pertanyaan saya langsung kepada ibu itu, apa yang bisa saya bantu Margaret? Katanya anak ibu itu hilang. Apakah ibu merasa bahwa masih ada di pasar? Dia jawab, kalau waktu sekali lagi dia jawab masih ada di pasar.
Jadi tidak ada kronologi yang diceritakan dengan baik. Dia mengatakan bahwa Angelin masih ada di Denpasar, tapi tadi disebutkan tidak bisa ditemukan, sulit mencari. Itu tadi jawaban dia saya itu kalimat bisa diperjelaskan. Iya, jadi ketika Ada nggak orang bahwa ngapain cari, sudah cari sudah pasti nggak mungkin ditemukan, ada nggak image begitu bahwa memang dia sendiri sudah yakin nggak usah cari-cari karena orang udah mati kok gitu. Kesimpulan saya bahwa dia menolak untuk tidak lanjut. Karena apa? Ketika kita bertanya pertama, ibu, ibu, anak ibu masih di Denpasar masih. Kalau begitu mari kita cari. Sulit, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sulit tidak mungkin. Nah ini Terus dan ketika itu, ibu pernah ditelepon nggak oleh seseorang? Saya sering ditelepon, tetapi sekarang ibu kita mau cari, ini bersama dengan polisi, sulit. Artinya ada penolakan itu yang membuat saya minta. jadi dia sudah mengatakan sulit ditemukan. Ya. Anda waktu itu selaku ahli dalam bidang seperti ini, dalam bidang korban anak, langsung yakin sulit ditemukan karena ini sudah yakin sudah mati. Ada pemikiran seperti itu. Untuk memastikan keyakinan saya kenapa saya ditolak itu, saya minta kedua kali untuk bertemu lagi untuk meyakinkan dari pernyataan itu. Tapi pada saat itu saya sudah merasa curiga, kenapa ibu menolak? Padahal saya sudah tidak hubungan apa-apa dan kami berkomunikasi dengan baik. Sudah yakin bahwa ditolak karena sudah tahu mati. Saya juga tahu karena masih dalam pikiran saya wah tidak. Kemudian tolong dulu karena dulu karena dari mengenai tanggal 5 mengenai tanggal si Agus cerita kepada saksi bahwa Agus melihat Angelin berdarah hidungnya, ya, kemudian masuk ke kamar Margaret. Saksi Susiani maupun Agus mengatakan bahwa kejadian itu tanggal 15. Ya, tolong dulu sedikit direnungkan, jangan-jangan saksi mungkin salah ingat tanggal karena akan sangat membantu pihak yang tidak bersalah kalau memang saksi bisa menjelaskan bahwa semua saksi Agus Handono maupun Agus mengatakan bahwa memang tanggal 15 atau Mei, 1 hari sebelum pembunuhan, Agus melihat Angelin berdarah hidung sama telinga, ya, itu tanggal 15. Ya bukan tanggal 16, kalau tanggal 16 kan sudah pembunuhan. Mungkin coba dulu, walaupun tadi majelis hakim sudah menanyakan, tapi nggak salah sebagai manusia kita bisa lupa. Apakah udah saya cek lagi si Agus tanggal berapa? Tanggal 15 yang dibilang kepada saksi. Apakah memang Anda salah dengar? Nah sampai hari ini saya masih mendengarkan penjelasan Agus itu ketika saya tanya itu tanggal 16. Ya. Atau mungkin ada kemungkinan tanggal 5 ada mungkin itu. Ya mungkin ada. Karena rame-rame itu ada ibu yang sangat galak di sampingmu sehingga yang jelas Agus mengatakan tanggal 16 itu. Tapi mungkin juga salah, ada ragu. Bisa saja bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Karena saya kan bertanya saja, saya tidak tahu persis tanggal. Bisa Agus juga terlalu cepat menyebut tanggal. Iya bisa begitu. Sehingga pendengaran saksi 16. Iya. Bisa juga Bisa begitu. karena ada yang galak. Oke. Tapi fakta bahwa Agus menceritakan dia melihat Angelin berdarah dari hidung dan telinganya, cerita itu keluar dari mulut Agus. Anda dengar saksi lain juga sudah juga mengiyakan itu. Waktu itu Anda tidak langsung, kalau begitu kenapa tidak langsung dilapor proses hukum sebagai ketua perlindungan anak, karena sudah ada pengakuan dari Agus bahwa memang Angelin itu berdarah-darah dia. Nah, kebiasaan saya biasanya untuk memastikan bahwa apa yang akan saya sampaikan itu setelah mendapat informasi. Jadi tujuan saya untuk bertemu kedua itu kan ke kamar Angelin. Ya. Nah, pada saat saya bertemu dengan Agus itu karena dinyatakan oleh ibu itu tidak ada aja. Nah, sebenarnya bukan tujuannya Agus itu awalnya, tetapi kamar itu. Jadi sebenarnya pelengkap dari kunjungan saya ke kamar itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Agus
Sehingga saya juga mau investigasi juga sampai mengatakan kenapa mau lapor pada saat itu. Tidak sempat saya. Oke. Kemudian juga mengenai parang. Menurut keterangan Agus maupun saksi Susiani, memang parang tersebut diajukan oleh Margaret ke Agus sesudah Anda pulang. Jadi Anda tidak tiap waktu itu, ya. Kira-kira itu informasi yang kami dengar. Apa saudara dengar juga begitu? Saya hanya mendengar tapi tidak melihat bahwa terjadi. Begitu ya. Kemudian setelah Anda ditolak 2 kali, yang begini ganteng masih ditolak ya. Anda terus mengikuti di TV kan? Anda melihat enggak bahwa 2 menteri pun ditolak? Apa benar itu? Iya. Di situ menguatkan saya bahwa telah terjadi sesuatu seperti yang juga semua tadi. Kenapa orang mau ingin membantu? Karena pengalaman diri saya sekali lagi berulang-ulang, tidak akan pernah ada orang kebaikan seseorang untuk mencari anaknya yang hilang. Menteri sekalipun di situ bukan mempersalahkan, tapi ingin membantu ibu anaknya itu tidak, karena ini heboh di media sosial. Nah di situ sebenarnya sudah menambah keyakinan terjadi persekongkolan itu. Begitu. Aku mau tanya satu. Karena kebetulan ini kan bidang, walaupun Bapak bukan ahli hukum tapi dekat-dekat ke bagian kriminal juga. Masih ingat kasus Munir? Dalam kasus Munir yang pembunuhnya adalah Polikarpus, Munir yang LBH, Pak Jasinya, yang ibu yang diracun di pesawat, sampai putusan Mahkamah Agung. Bukti ini hanya bukti petunjuk hanya sekitar 2 karena tidak ada yang melihat Munir itu racunnya dimasukkan di gelasnya di pesawat. Pertanyaan saya, setelah Anda kan sering mengikuti persidangan ini, kalau Munir hanya 2 bukti petunjuk, sedangkan dalam kasus ini saya dari catat di pesawat sudah hampir 40 bukti petunjuk bahwa Margaret adalah pelakunya. Selama Anda mengikuti kasus, apakah itu yang Anda lihat? Saya masih berkeyakinan bahwa Ibu Margaret harus membuktikan apa yang dia lakukan. Bisa nggak lebih tepat dengan kayak Batak? Yes or no itu loh. Tadi kan Munir ya loh, Munir itu diponis sampai Mahkamah Agung. Bukti semua itu pun hanya 2. Yang ini sudah 40 lebih bukti petunjuk. Bisa nggak? Dari ini saya minta pendapat. Dari pengalaman Anda selama ini, apa yang Anda lihat dengan 40 bukti petunjuk tadi itu? Apakah Anda kalau misalnya Bapak sudah dulu di meja satu mengatakan sumur hidup atau gimana? Maka iya, saya kira ini kan harus bukti hukumnya. Jadi kalau misalnya 2 alat bukti, apalagi lebih kalau disampaikan dari 40 alat bukti, bahwa apa yang terdakwa itu bisa dinyatakan bersalah. Maksud saya, jadi begini, betul petunjuk. Kebetulan kasih bukan hakim juga ya. kayaknya itu orang lama biasanya nggak lugas jawabannya itu kok. Kita orang dikit. Karena itu alat bukti bukan hakim. Ya, awal supaya jangan terlalu kos ke Bapak Oke, pada saya berikutnya tanggal 3 Juni yang ada katanya organisasi Save Planet, Save Planet, itu organisasi fiktif atau apa? Karena tidak pernah dengar. Saya tidak tahu itu tapi pada saat itu mereka memperkenalkan diri sebagai organisasi internasional dulu di tingkat terakhir. Awalnya didukung oleh sebuah yayasan sahabat anak lain. Apa Anda kan bergerak dalam bidang perlindungan anak, pasti tahu dong organisasi internasional mana saja. Apakah ini buatan IPON putrinya yang 2 itu? Nah, menurut informasi direktur IPON itu terlibat di dalam yayasan. Jadi ini sengaja dibuat, Anda bukan disengaja dibuat untuk mengelabui publik gitu, bahwa ini organisasi itu tidak pernah berdiri. Menurut keterangan dari direktur yang saya diskusi itu berdialog, ya sebelum kasus ini sudah ada lembaga ini. Kegiatan yang terdaftar di Kesbang, di dinas sosial, saya tidak. Yang mengundang saudara datang kalau tidak Juni siapa? Ada satu mitra dari Catur itu sahabat anak baru. Terus Anda ketemu di hotel di samping tidak jauh dari rumah. Betul, kira-kira jalan apa? Keluarga Margaret ada sama Ada bersama dengan 2 anak.
Terus Anda berjalan-jalan begitu. Ketika diberikan penjelasan apa maksud dalam aplikasi itu, Kapolda saya memberikan sambutan di depan media mengatakan tetap untuk bersama-sama untuk mencari engineering supaya bisa dihadirkan secara hidup. Seperti itu. Anda selesai balik lagi ke arah hotel? Tidak. Jadi dari hotel itu ke arah rumah tempat kejadian perkara, dari depan kejadian perkara sempat berhenti dengan Kapolda. Dan di situ yang saya tadi sampaikan bahwa tiba-tiba Margaret dengan dua anaknya kurang lari seolah-olah untuk tidak masuk. Jadi ada Kapolda di depan rumah, ada kepala bosnya pelindungan anak yang sangat ganteng, ada pengunjung lain. Sama sekali ditawarin minum juga nggak? Tidak sama sekali. Saudara orang Batak bilang nggak? Orang ajar lu nggak dalam hati. Sudah saya tahu loh. Malah berlari-lari masuk ke dalam begitu. Tidak masuk ke dalam rumah itu, tetapi juga di halaman saja. Tidak ada formalitas seperti kayak orang Batak sopan atau orang Jawa. Silakan masuk mana gitu. Tidak ada. Nggak ada sebagai orang Batak mau digituin. Dia disini. Dengan perbuatan, dengan kelakuan seperti itu, apa waktu itu saya nggak pendapat nih? Apa waktu itu tidak langsung yakin? Ini mereka pembunuhnya. Ini kayak bapak pintar logikanya jalan, nggak langsung wah sudah kenalnya gitu. Itu hati saya waktu itu. Tapi doang. Tapi orang yang itu pun sudah yakin bahwa dia pelakunya. Ya dalam proses persidangan ini tentu saya harus ikuti fakta-fakta persidangan. Itu yang saya hormati dan saya selalu mengatakan jangan mempersalahkan orang yang tidak salah. Tetapi kalau Ibu Margaret betul-betul dengan hal-hal bukti yang sudah ada dan sebagainya, diakui saja bahwa dia melakukan tindakan pidana. Tetapi saya harus berhati-hati karena saya harus membela kepentingan. Sekalipun Injil itu sudah meninggal, tetapi bukti dalam sebuah gerakan perlindungan anak anti kekerasan, saya mengatakan mari sama-sama kita menang. Oke, pada saya terakhir, kita di Jakarta nonton di TV betapa galaknya Margaret membanding pintu saat menteri datang, ya seperti dia pun wah gitu kan, dengan muka yang sangat anggar. Ya, ini saya mau, apakah Anda melihat ini juga sebab Anda kan terbiasa menangani kasus ibu seperti ini. Tapi kemudian sesudah sidang pertama di Kota Jakarta di sini di Denpasar, tiba-tiba Margaret muncul di TV di background dengan Alkitab di tangan, dengan muka yang sangat lembut. Ya, Anda lihat nggak dia di Metro TV? Tapi Susiani dan Agus mengatakan orang saya nggak pernah lihat berdoa kok, katanya tidak pernah ke gereja, bahwa Anda juga kagak. Apakah Anda dengar bahwa dalam selama persidangan itu kuasanya Bapak Sitompul selalu mengatakan menyebut nama Tuhan Yesus untuk membuat dipakai nama Tuhan Yesus oleh Margaret mencari simpati publik? Saya hanya ingin sampaikan. Kamu suka oleh itu Anda sering merantau sama Pak ini, coba ceritakan dulu. Ya saya ingin sampaikan tidak boleh ya. Saya kan ada pendapat. Anda melihat nggak selama tadi kan saya lihat di awal Margaret itu buat apa terlalu tidak ada kelihatan wajah keagamaan itu pun, tapi begitu sudah sidang, ya terus tiba-tiba pegang Alkitab di tangan muncul di Metro TV. Anda lihat itu nggak? Saya tidak melihat itu sebagai bagian dari. Nah, fakta itu Anda lihat nggak? Fakta saya lihat. Ya, terus dari jagoan tadi Anda diusir, Anda tidak boleh, negeri tidak boleh. Dia bilang Tuhan yang menolong saya, tapi tiba-tiba kemudian pegang Alkitab dan semua saksi mengatakan yang pos di rumah itu orang itu nggak pernah ke gereja kok, nggak pernah bawa Injil ke gereja. Dia juga mengatakan baru pernah ke gereja, nggak pernah saya ke gereja, nggak pernah saya ke doa katanya. Anda melihat nggak itu Tuhan Yesus dipakai opsi Sitompul untuk mencari opini publik? Ini aja penasihat hukum nanti ini kebetulan sebagai saksi, ya, bukan ahli psikologi. Tapi walaupun pada akhirnya juga nanti. Karena dia langsung dengan format beberapa kali. Itu saya mau tanya fakta ini. Oke, apa yang Anda alami dari perlakuan Bapak Sitompul kepada saudara pada saat Anda adalah mau menolong? Apakah memang perlakuan dari Margaret tadi yang sama dengan kuasa
apa yang dilakukan oleh Margaret hampir sama dilakukan oleh lawyernya, karena ternyata lawyernya itu hanya menggunakan hak imunitasnya menyampaikan protes terhadap eksepsinya di ruangan sidang ini, bukan keluar. Itu artinya membuat bahwa fakta-fakta persidangan diabaikan. Cukup ada asisten normal di luar, jadi saya. Saya lanjutkan lagi yang mulia. Saudara saksi ini penegasan. Di sini ada komunikasi antara saudara saksi dengan terdakwa Margaret atau dalam kasus Agusta ini sebagai saksi. Penegasan tadi majelis nomor handphone ada 081 291 94 258 ya. Benar. Tadi saudara saksi menyatakan sebelum ke TKP, sebelum tempatnya Margaret, mungkin ini perlu dikonfirmasi kepada saudara. Kalau tadi saudara bilang tanggal 23, kalau di komunikasi ini tanggal 24 saudara dengan SMS yang isinya, selamat pagi Ibu Margaret, perkenalkan saya Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Mohon izin saya dan tim reaksi cepat TRC Perlindungan Anak akan berkunjung ke tempat kediaman Ibu Margaret untuk memberikan dukungan terhadap hilangnya putri Ibu beberapa waktu lalu. Kunjungan ke rumah Ibu kami rencanakan hari Minggu sore 24 Mei 2015 pukul 19 WIB. Terima kasih atas kesediaan ini. Apakah ini bunyi SMS saudara saksi? Benar. Ya, mungkin untuk mengingatkan tadi, kalau di sini tanggalnya 24, tadi saudara saksi bilang 23, berarti sesuai dengan ini ya. Oke, tadi sudah banyak kita tanyakan, masuk kepada saudara kan langsung ke TKP malam itu jam 8.30 dan ketemu dengan Ibu Margaret, dan berdasarkan pengalaman saudara saksi, tidak lazim penerimaan yang dilakukan seorang ibu tersebut, sehingga dari kesimpulan saudara, saudara tadi menyatakan ada dugaan menyimpulkan persekongkolan di dalam seisi rumah ini, di rumah tersebut, dan sampai saudara saksi bersaksi pada saat ini, tentu saudara juga mengikuti di media maupun dalam persidangan bahwa telah ditetapkan 2 orang tersangka yang sekarang ini menjadi terdakwa di dalam persidangan. Berdasarkan video saudara pada saat di TKP pada tanggal 24 bulan Mei dan sampai saat ini ditetapkan kedua tersangka, apakah di dalam video saudara orang tersebut memang yang Anda curigai di sisi rumah tersebut? Apakah mereka? Ya, sisi rumah itu tentu siapa-siapa di sana, saya kira semua orang tahu bahwa di sana itu ada Margaret, Ya, ada Agus, ya, ada Susi, ya, sama Pak, dan ada 2 anak putri dari Margaret. ada 2 anak putri dari Margaret. Saudara tahu siapa namanya? Ipon dengan istri. Ivon dan Christine. Apakah saudara pernah komunikasi dengan Ivon dan Christine? Saya tidak pernah berkomunikasi, tapi bertemu. Tapi apa? Bertemu. Tapi saudara tetap bisa menyimpulkan ada persekongkolan di dalam. Saat ini sudah ada terdakwa 2 orang. Tapi tadi saudara menyatakan termasuk juga kedua anaknya bagian dari seisi rumah tersebut. Itu menurut saudara ya. Tadi penegasan saja, saudara sama sekali tidak melihat ya pada saat kejadian 24 Maret pasca saudara keluar dari sana ada keributan di dalam, sama sekali saudara tidak tahu ya. Tapi saudara mendengar ya? Saya mendengar informasi, tapi tidak melihat. Oh, tidak melihat, tapi mendengar bahwa Margaret sempat mengaitkan golok ke terdakwa Agusta ya. Sementara itu bagaimana? Baik, kami lanjutkan ya. Pak Aris, saat pertama sekali Bapak datang ke lokasi di Sedap malam itu kan tadi Bapak mengatakan sudah menemukan polisi di sana. Berapa banyak Bapak temui polisi di sana? Kalau tidak salah lebih dari 10. Lebih dari 10. Tapi bukan di utara, di luar. Di luar. Itu kan ada 2 pintu Pak. Betul. Maksud Bapak di luar yang di satu pintu kayu, baru satu yang pertama itu di sebelah mana Pak? Pintu luar kayu. Sebelum Bapak masuk ke sana, sempatkah Bapak mengadakan dialog dengan polisi?
Dalam rangka apa mereka bertugas di sana, berjaga di sana? Sempat nggak? Tidak sempat karena saya dalam perjalanan menuju sedang malam sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolres untuk mohon izin saya diperkenankan untuk hadir di sini. Berarti Bapak memang sudah tahu kalau polisi memang berjaga di sana ya Pak ya? Dan Bapak menemukan lebih dari 10 orang yang ada di sana. Baik Bapak, Bapak tadi mengatakan bahwa ada 2 kali tentang pertemuan Bapak masuk ya ke dalam, pertama sudah keluar kemudian Bapak masuk lagi. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa jangankan dikasih minum, duduk saja pun Bapak tak sempat dipersilakan oleh Mardian. Tapi juga tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa Mardian ada menunjukkan masalah akte pengangkatan anak. Apa yang dibicarakan Mardian mengenai pengangkatan anak itu? Jadi ketika saya masuk ke ruangan intern itu, saya tidak meminta dokumen apapun. Karena pada saat saya di situ saya sudah shock. Karena apa? Karena bau itu sudah tidak normal untuk saya. Jadi apapun yang dia bicarakan tentang saya, tentang Edwin, tentang siapapun, itu saya sudah tidak konsentrasi. Bahkan dokumen-dokumen yang saya ada di sini, akta pengangkatan anak dan gambar-gambar itu bukan inisiatif saya minta, itu langsung diberikan oleh itu digelar di atas tempat itu. Itu tempat tidur. Tidak ada perbedaan. Tempat tidur Angelis. Tempat tidur Angelis yang dikatakan oleh Ibu Mardian. Sebelum itu disampaikan oleh Mardian, apakah Bapak tahu kalau Angelis ini memang diangkat sebelum Ibu itu menunjukkan? Belum tahu. Jadi dari situ, tapi Bapak langsung bawa dokumen ini juga. Karena ini juga. Ini aja, ini dilanjutkan. Kok bisa sampai terjadi ada akta itu? Ya. Itu supaya kok bisa jadi akta, ceritanya apa sih? Komunikasi tadi itu, supaya jangan terus. Baik Bapak, itu tadi itu yang mau saya lanjutkan. Tadi kan Bapak tidak ada bertanya akta, hanya bertanya mengenai kronologis dari Angelis dilihat terakhir kali ya. Kemudian kan Ibu Mardian menunjukkan akte. Nah, apa itu yang menyatakan apa yang dijelaskan oleh Ibu Mardian mengenai akte? Kenapa tiba-tiba akte itu muncul dan dijelaskan sementara Bapak menanyakan perihal kronologis Angelis terakhir kali ya? Saya ingin bertegas, saya tidak bertanya tentang dokumen-dokumen. Saya bertanya tentang kronologi. Tetapi ketika saya shock dari keadaan itu dengan bau dan sebagainya, saya sudah tidak konsentrasi ketika tiba-tiba ibu itu menjelaskan kepada saya ini foto anak saya yang sedang, saya ini loh akta pengangkatan, dan saya tidak konsentrasi dan dia memberikan aja begitu kepada saya. Tapi Bapak tidak tanggapi dan tidak konsentrasi. Tidak konsentrasi mendiskusikan. Berarti putus ya Pak, hanya saat dijelaskan begitu Bapak tidak konsentrasi bawa dokumen. Nah di situ yang saya tekan pengacaranya Ibu Ibu Mardian yang seolah-olah saya meminta dokumen itu diberikan secara sukarela untuk tidak kesadaran saya. Siapa pengacaranya Pak? Kira semua orang tahu. Yang menyatakan, yang memberikan statement bahwa Bapak yang minta dokumen itu. Kan ada beberapa. Bukan Hotman ya Pak ya. Baik. Kami lanjutkan Pak. Tadi Bapak juga sempat mengumpulkan keterangan baik dari sekolah dan tetangga juga ya, bahkan juga Bapak sempat memberikan masukan kepada Kapolda. Kita berangkat ke sekolah dulu Pak. Berapa kali Bapak ke sekolah? Saya ke sekolah sekali itu tanggal 25. Tanggal 25 berarti kebesokan harinya ya Pak ya. Waktu Bapak mendengarkan keterangan dari wali kelas, ada kepala sekolah juga. Kan tadi Bapak sudah terangkan keterangan apa yang mereka terangkan bahwa Angelis itu sering berdamakan, sering terlambat, sering dimandikan. Nah, apakah Bapak sempat bertanya kepada wali kelas ataupun kepala sekolah, pernahkah menyampaikan kondisi ini kepada Ibu Mardian? Ini harus ada komunikasi antara saya juga dan anak saya juga begitu. Guru pasti mengadakan komunikasi kalau anak saya ada kekurangan Bapak. Pernahkah Bapak menanyakan apakah guru-guru ini sempat menyampaikan atau mengundang Ibu Mardian untuk memberitahukan kondisi Angelis seperti itu? Wali kelas itu pada saat itu ingin berencana untuk mempertanyakan itu kepada Ibu Mardian. Tetapi sebelum mendatangi Pak, Ibu Mardian datang ke sekolah. Pada saat sudah datang ke sekolah ada berencana untuk menyampaikan ke rumahnya. Tapi sebelum sampai ke bertanya ke rumahnya, itu pada jam 11 kira-kira hari apa saya lupa, datang ke sekolah itu dan dipertanyakan oleh wali kelas itu tentang keadaan itu. Nah jawabannya apa Pak? Dan berarti ya pada saat itu sempat Ibu wali kelas itu ingin mengadopsi anak itu. Oh itu yang ada di sini. Tapi ketika dia lihat ini ibu dikiranya dari keluarga miskin. Perasaan dari wali kelas itu ternyata
ibu Maria naik mobil berarti ini nggak mungkin. Jadi niat diberikan oleh ibu wali kelas itu. Oke, baik Bapak. Bapak, kita lanjut ke tetangga nih. Bapak sempat mendengarkan ataupun meminta keterangan dari tetangga-tetangga tadi saat Bapak sempat menerangkan kalau sering katanya tetangga itu mendengar suara cerita anak di tengah malam. Iya, hanya informasi yang disampaikan bahwa anak ini sering menangis. Jarang keluar rumah juga. Jarang keluar rumah, sering menangis, sampai tetangga-tetangga itu mendengar suara tangisan. Iya, karena menurut telepon yang informasi dari ibu saya itu, bahwa itulah informasi yang membuat kita prihatin terhadap ini karena sering didengar menangis dan menjerit. Baik, terima kasih Pak. Mengenai anjing pelacak Pak, tadi kan Bapak menerangkan bahwa Bapak bertemu dengan Bapak Kapolda, kemudian memberikan advice untuk mendatangkan anjing pelacak. Nah, pada saat anjing pelacak datang ke lokasi, Bapak ikut nggak ke sana? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Hasil dari anjing pelacak dibawa ke lokasi itu, apakah Bapak sempat memantau bagaimana hasilnya? Karena kan Bapak yang pertama kali memberikan advice sehingga didatangkan. Menurut keterangan polisi tidak ditemukan apa-apa anjing. Baik, apakah sempat Bapak menanyakan di mana saja area-area yang dibawa anjing pelacak itu? Apakah sampai ke tempat area di mana Bapak tadi merasa dihalang-halangi oleh parkir? Tidak diinformasikan. Tidak diinformasikan, Bapak tidak tanya. Tidak tanya. Saya mau menanyakan rekonstruksi tanggal 6 Juli 2015. Saudara saksi hadir? Hadir ya? Oke. Sebelum saya tanya ke sana, saya mau tanya dulu pengalaman saudara. Anda sering melihat enggak ibu-ibu yang anaknya dibunuh, begitu melihat si pelaku langsung diterkam, dijambak, dipukulin, bahkan satu keluarga langsung beramai-ramai dikejar malah ke penjara, ke pengadilan melihat pembunuh anaknya kan? Kita sering lihat di TV. Ada pengalaman? Bahkan mau dibunuh. Ya Pak? Bahkan mau dibunuh kalau misalnya dia menemukan siapa pelaku. Jadi ibu yang melihat pelaku pembunuhan histeris langsung ngejar mau menjambak si pelaku. Bukan saja menjambak, bahkan mau membunuh juga. Bahkan mau dibunuh. Oke. Sekarang kita mau sama-sama fakta kejadian tanggal 6 Juli. Anda tiba tanggal 6 Juli di rumah di TKP tanggal jam berapa? Jam 9.30 kalau nggak salah, sama-sama tiba juga. Sama-sama kita. Sama-sama tiba ya. Terus Anda waktu itu kalau nggak salah hampir 3 jam kita menunggu di ruang depan karena tim kuasa hukum Margaret terlambat tiba. Benar? Betul. Di ruangan itu cuma sekitar 2 kali 3 meter kalau nggak salah. Ya. Saya waktu itu saya tiba jam 9.30, jam 11 tiba-tiba saya ngomong sama Agus. Saya tanya, Margaret mana? Ternyata Margaret cuma jarak 1 meter dari dia. Pertanyaan saya, selama 3 jam menunggu di ruangan itu, pernahkah Anda melihat Margaret marah sama Agus atau menjambak, kamu membunuh anak saya? Pernah atau sunyi senyap? Sama sekali tidak ada reaksi apa. Tidak ada reaksi ya. Padahal Anda kan tahu bahwa itulah pertama kali Margaret ketemu Agus sejak Margaret ditetapkan sebagai tersangka pelaku utama. Waktu itu Anda mengenali saya, harusnya dia marah 2 kali. Sudah anaknya dibunuh, putrinya malah dituduh sebagai pelaku utama pembunuhan. Tapi kok selama 3 jam menunggu di ruangan 2 kali 3 sama sekali Margaret itu memandang Agus dengan tenang. Bahkan ibu yang cantik waktu itu dari Kejaksaan juga ada di ruangan itu. Anda melihat sunyi senyap ya? Nggak ada kegaduhan apa-apa. Lazimnya seharusnya ada reaksi ketika kalau kita 3 jam loh duduk di ruangan itu. Tidak ada. ya, tentunya lazimnya harus ada reaksi. Sama sekali ibunya begitu lihat begitu melihat Margaret, begitu melihat si Agus, komentar apapun tidak ada. Dia tenang dulu, nengok juga kagak, tapi marah juga kagak. Ya. Oke. Kemudian rekonstruksi dimulai sekitar jam 12. Selesai sekitar jam 7. Dan saudara saksi juga ada kan? Saya juga ada. Apakah Anda melihat sedikit pun selama 7 jam Margaret tidak sama sekali menunjukkan kemarahan sama
Agus. Benar begitu? Ya itu sama sekali tidak menunjukkan mimik yang membuat dia marah. Apakah Anda melihat bahwa justru Agus yang marah, yang memukul kayu, kau bohong? Itu saya lihat. Lihat ya. Saya tahu apakah Anda lihat. Saya lihat beberapa kali. Karena waktu itu saya memang khusus memonitor Margaret. Saya melihat beberapa kali dari ruangan TKP pembunuhan dia ke kamar di samping ketawa-ketawa dengan Polwan. Saya melihat dan saya bersaksi, tapi dengan mata sendiri saya melihat dia ketawa-ketawa di samping kamarnya pada saat si Agus memperagakan bagaimana Margaret membunuh Angeline, tapi Margaret mundur 1 meter, di belakangnya ketawa-ketawa sama penyidik Polwan wanita. Anda lihat itu atau hanya saya lihat? Saya tidak melihat. Tidak lihat kan? Tapi sampai jam 7 sore reaksi dia datar-datar saja. Ya, jadi saya kira itu tidak lazim. Oh, ketika misalnya kalau dia bukanlah pelakunya, dia pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang responsif. Pertanyaan saya, Polikarpus hanya satu bukti petunjuk 20 tahun ini, 40 tahun ya. Terima kasih Pak Denis. Terima kasih. Pada saat itu saya tidak tanya, tetapi itu sudah menjadi, karena pada saat itu tujuan saya adalah mengumpulkan fakta-fakta itu. Jadi saya belum apa yang ada disampaikan aku saya simpan, apa yang disampaikan bagus saya simpan, itulah menjadi kesimpulan saya. Jadi saya tidak sampaikan. Agus menyatakan demikian. Reaksi Margaret dari mana? Terdiam saja karena itu disudah. Yang seperti Bapak katakan tadi tidak menghalang-halangi dia. Iya, diam saja. Kemudian masuk ke dalam kamar. Saya minta sudah masuk di dalam kamar yang ada pagar itu sebelah sana, tetapi yang di dalam kamar itu juga ada pagar di situ tak dimasukkan. Sudah ya. Pikiran saksi juga ketika itu masih kesimpulan menjadi hilang, tidak terlalu kehilangnya ya dengan mungkin tiada di sekitar sana. Ini Gus, ada yang mau ditanya saksi? Ada sedikit, Bang. Apa itu? Mohon izin yang mulia, yang pertama yang bertemu dengan beliau yang saya ceritakan tentang antaranya Angeline. Yang ceritakan itu pada saat itu tanggal 15. Jadi kalau beritahukan yang perkara itu tanggal 15. Ya, 15. Ya. Jadi itu tidak terlalu apa, cuma Ya. membenarkan keterangan terdakwa tentang berdarah. Ya. Kemudian, tapi masalah tanggal yang disampaikan oleh terdakwa itu tanggal 15 dia ucapkan, tapi didengar oleh saksi tanggal 16 atau Bapak lupa, bagaimana? Ya bisa saja lupa pada saat itu, tapi yang fokus saya adalah soal berdarah. Ciri gerai itu ya, ciri gerai itu benar.
Benar. Bahwa Benar. apakah 15, apakah 16, cerita itu benar bahwa ada darah. Ya Gus ya? Jadi itu satu. Ya, yang kedua benar saya di kamar waktu itu, saya dicari sama di kamar. Apa? Yang waktu dicari sama dia saya di kamar. Ada di kamar. Ya. Ada di kamar. Jadi tidak benar, tidak ada di situ. Ya. Informasi itu mengatakan tidak ada kasus, sudah benar. Ya, benar. Setelah dipanggil ternyata ada, ya. Nah, keterangannya tadi semua benar. 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 Ya. Sekarang terima kasih saksi, tapi sebelum saksi saya mau tanya satu saja. Ini kebetulan saudara sebagai saksi dalam perkaranya, saudara mau terangkan apa, perbuatan apa yang saudara tahu dilakukan kasus ini sehingga menjadi tertangkap? Apa yang saudara tahu dilakukannya? Saya sampai hari ini saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Agus. Karena saya tentu tidak bisa berkesimpulan karena saya Tidak bisa mendengar saja, tapi mendengar tapi tidak bisa berkesimpulan bahwa Agus bersalah atau tidak bersalah. Saya juga mengatakan bersalah. Apa perbuatan apa yang saudara tahu? Berarti tidak tahu ya? Tidak tahu sama sekali. Cuman hanya tadi kronologisnya ya, yang pertama. Yang kedua, memang di sana sudah dalam persidangan materi itu sudah ditutup mendengar keterangan saksi juga ahli dari jaksa. Namun nanti karena kehilangan dari majelis bisa saja akan membuka sidang kembali dan mungkin kemungkinan besar di sana hanya didengar keterangan ahli yang berkaitan kepada psikologi anak dan juga memberi pencerahan tentang pemahaman kekerasan, eksploitasi ekonomi, perbuatan salah, apa itu yang banyak. Namun, seperti saudara dari GPRI tetap sekaligus juga berperan sebagai saksi itu tidak didengar dalam perkara yang satunya, sehingga akan memungkinkan saudara akan diminta nanti, tapi melihat waktunya ya. Mohon kesediaannya lagi. Ya, Pak. Ada lagi cukup aja. Silakan kalau begitu saudara saksi boleh. Terima kasih, Pak.